Di depan kursi utama di area ring, Long Ge dan 8 pemain 8 teratasnya sudah berdiri dengan hormat di depan kursi utama, menunggu penghargaan dari kepala keluarga Long. Long Ge, kamu benar-benar luar biasa. Sebuah suara yang familiar berkata kepada Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa Lao Guan, Master level Qizun dan tentara bayaran nomor 1 di daratan yang telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Senior Guan, Long Ge dan yang lainnya berkata dengan gembira. Haha, pergilah dan terima penghargaannya dulu. Lao Guan berkata sambil tersenyum, lalu mengedipkan mata ke kepala keluarga panjang di sebelahnya. Kepala keluarga Long tersenyum dan mengendalikannya dengan kekuatan mentalnya, dan mengirimkan 8 buku rahasia seni bela diri kepada Long Ge dan yang lainnya. 8 buku rahasia ini berisi gerakan seni bela diri yang berbeda, dan semuanya dapat meningkatkan efektivitas tempur secara signifikan. Kamu harus berlatih dengan baik setelah kamu mendapatkannya. Terima kasih, Guru. Long Ge dan 8 pemain 8 teratas lainnya berterima kasih kepada mereka setelah menerima buku rahasia. Oke, kalian istirahatlah dan bersiap untuk pertandingan besok, kata kepala keluarga Long kepada Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya membungkuk dan pergi setelah mengangguk. Setelah mundur ke ring, Long Ge, Tang Yidao, Huo Wu dan Xiao Ling bersatu kembali. Kembalilah ke hotel dulu, dan mari pelajari rahasia seni bela diri yang kita punya. Oke, Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk. Setelah kembali ke hotel, Long Ge dan yang lainnya mulai mempelajari buku rahasia. Buku rahasia yang didapat Long Ge adalah teknik rahasia keluarga panjang, yaitu teknik rahasia yang secara instan dapat meningkatkan efektivitas tempur sebanyak 8 kali lipat. Ini sangat cocok untuk pertarungan kuat seperti Long Ge, Suan Yuan Xiaoyu, dan Namong Jun. Keterampilan rahasia yang diperoleh Tang Yidao adalah keterampilan rahasia melawan Qi. Keterampilan rahasia ini adalah bagaimana meningkatkan semangat juang selama pertempuran. Ini sangat bagus untuk Tang Yidao, Xiaoxing dan lainnya yang suka menggunakan pisau terbang. Buku rahasia yang didapat Huo Wu adalah Long Family Footwork, yang merupakan serangkaian gerakan jarak dekat, yang sangat cocok untuk dipelajari oleh Huo Wu, Xiao Ling, Xiao Hong, Del. Tentu saja, ketiga rahasia ini adalah milik seluruh tim, dan setiap anggota tim dapat mempelajarinya. Namun, waktunya terbatas dan kita hanya dapat mempelajari salah satunya. Oleh karena itu, Long Ge dan yang lainnya hanya dapat memilih salah satu dari mereka untuk dipelajari. Masih ada 1 hari tersisa sebelum perempat final besok, jadi aku akan melatih keterampilan rahasia keluarga panjang ini. Akan sangat bagus juga untuk meningkatkan efektivitas tempurku sebanyak 1 atau 2 level saat itu. Tersenyum, memikirkannya, dan mulai berlatih. Keterampilan rahasia keluarga panjang telah meningkat. Dan Huo Wu dan yang lainnya juga memilih buku rahasia untuk dipraktikkan. Saat berlatih, Huo Wu Jiu-Jiu diam-diam memperhatikan Long Ge, dan kemudian diam-diam berpikir di dalam hatinya mengapa kakak Long tidak menyebutkan pernikahan setelah dia tiba di keluarga Long. Aduh, saya kira dia terlalu sibuk berkelahi dan melupakannya sampai kompetisi. Ingatkan saja dia setelah semuanya selesai. Faktanya, Long Ge memperhatikan Huo Wu sepanjang waktu. Dia mengamati ekspresi Huo Wu dengan kekuatan mentalnya, dan kemudian sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Hari istirahat berlalu dengan berlatih rahasia. Setelah seharian berlatih, Long Ge juga menguasai metode teknik rahasia keluarga panjang. Namun, Long Ge tidak akan menggunakan trik ini sampai saat kritis, karena setelah menggunakannya, seluruh tubuhnya akan benar-benar mati rasa. Semangat juangnya juga akan habis, tapi setelah menggunakan teknik rahasia ini, Long Ge juga dapat meningkatkan efektivitas tempurnya ke tingkat pertama sistem udara. Ini sangat menakutkan. Huo Wu juga cukup berhasil dalam mempelajari buku rahasia gerakan kaki keluarga panjang, jadi dia dengan percaya diri bersiap untuk berpartisipasi dalam pertarungan 8 besar. Oke, ayo pergi ke pertarungan 8 besar. Long Ge memandang Tang Yidao dan Huo Wu dan berkata. Baiklah, ayo bersorak untukmu, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Ya, Long Ge tersenyum licik dan diam-diam menatap Huo Wu dari sudut matanya. Kemudian, Long Ge memimpin semua orang untuk terbang ke area arena kompetisi seni bela diri. Di area arena pertandingan pencaksilat, 8 arena telah berubah menjadi 4 arena raksasa. Di sekitar arena, ratusan ribu penonton sudah berkumpul. Long Ge, Tang Yidao, dan Huo Wu mendarat di atas ring, sementara Xiao Ling dan yang lainnya berlari ke tribun untuk menonton pertandingan. Di panggung utama, 8 pemain teratas telah tiba, dan Long Jia yang lebih tua, yang merupakan wasit level Qi, telah terbang ke udara. Oke, 8 pemain teratas telah tiba. Mari kita menggambar dan bersaing satu sama lain secara berpasangan. Kemudian, Long Ge dan yang lainnya berjalan ke kotak lotere untuk mengambil undian.
Karena kepala keluarga Long dan para tetua dari berbagai keluarga bangsawan ada di sana, tidak ada yang berani menipu. Nomor 8. Kata Tang Yidao sambil mengeluarkan tiket lotre dari kotak. Nomor 1. Long Ge kemudian mengambil undiannya sendiri. Haha, kita tidak akan pernah bertemu lagi, kecuali di final. Long Ge, kamu tidak akan mengecewakanku. Tang Yidao tersenyum pada Long Ge. Haha, aku juga berharap kamu tidak mengecewakanku. Sampai jumpa di final, kata Long Ge sambil tersenyum. Kemudian, Huo Wu juga pergi untuk mengambil undian. Setelah Huo Wu menggambar lotre, dia linglung. Huo Wu, apa yang kamu gambar? Long Ge bertanya pada Huo Wu. Tidak, 2, kata Huo Wu. Long Ge kaget, dia sebenarnya ingin melawan Huo Wu, tapi Long Ge tertawa di dalam hatinya, sepertinya Huo Wu pasti terkejut. Oke, pengundian sudah selesai. Semua kontestan, silakan berdiri di panggung kalian sendiri dan bersiap untuk bertarung. Kata Elder Long dari level Qi dengan keras. Wu, ayo pergi ke ring. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin untuk terbang ke ring nomor 1. Huo Wu juga tersenyum pahit dan terbang ke tahap pertama. Xiao Ling dan yang lainnya di tribun terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Saudara Long ingin melawan saudari Huo Wu. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Tentu saja Long Ge lebih kuat, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Tidakkah kamu tahu bahwa suami selalu takut pada istrinya? Kata Ouyang Xiaoling sambil tersenyum. Qilin Xiaobai berhenti bicara. Setelah 8 kontestan memasuki arena masing-masing, sesepuh tingkat Qi juga berteriak dengan keras. Saya umumkan. Kompetisi 8 hingga 4 dimulai. Pada tahap pertama, tarian api tingkat ke-9 Kisage Long Ge vs Kisage. Wow, kita sudah lama tidak bertarung secara nyata. Long Ge berkata sambil tersenyum. Yah. Aku menjadi lebih kuat setelah mempelajari gerak kaki keluarga panjang. Mari kita lihat apakah kamu masih menjadi lawanku. Huo Wu berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan bergerak dulu. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menggunakan gerakan uniknya ilusi langit dan bumi. Aku melihat tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih, lalu dia menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap. Langit tertutup salju putih, seolah bintang jatuh berjadewa. Tanahnya dipenuhi bunga teratai putih, seolah-olah mekar di mana-mana. Huo Wu melihat pemandangan seperti itu, terpesona. Dia sepertinya telah kembali ke masa ketika dia bertemu Long Ge saat itu. Long Ge tiba-tiba muncul dalam adegan seperti itu. Sama seperti dulu, Long Ge sebenarnya menggunakan semangat juangnya untuk mengubah dirinya menjadi seperti dulu. Long Ge sudah berada di level siklon. Kisein level 9. Long Ge memandang Huo Wu sambil tersenyum, dan Huo Wu juga memandang Long Ge sambil tersenyum. Mereka saling menatap, dengan hanya satu sama lain di mata mereka. Romantis sekali, seru Xiao Ling di tribun. Ya, aku akan melakukan hal yang sama padamu di masa depan, kata Qilin Xiaobai kepada Xiao Ling. Ya, Xiao Ling tersenyum dan mengangguk, lalu melihat ke cincin itu. Ketiga saudara laki-laki Qilin, Xiao Xing, dan Xiao Hong juga melihat cincin itu dengan penuh perhatian. Wow, apa kamu masih ingat saat kita bertemu? Long Ge tersenyum dan membiarkan kepingan salju di langit bertaburan di tubuhnya. Kepingan salju di langit yang biasanya bisa meledak ternyata begitu jinak saat ini, seolah-olah memang begitu nyata. Ingat, adegan ini adalah adegan di mana kita bertemu saat itu. Huo Wu tersenyum dan membiarkan kepingan salju berjadewa di tubuhnya. Kepingan salju jatuh di pakaian merahnya. Aku tidak melamarmu saat itu, jadi aku akan melamarmu hari ini. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menjabat tangannya dan menaburkan seikat bunga merah dari cincin luar angkasa, total 99.999 bunga, mewakili cintaku padamu. Saya melihat 99.999 mawar dikendalikan oleh Long Song, membentuk 5 kata besar Fire Dance. Aku mencintaimu. Huo Wu sangat tersentuh sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Mataku tiba-tiba menjadi kabur. Kemudian, di bawah kendali kekuatan mental Long Ge, 5 karakter besar itu berubah dan berubah menjadi 5 karakter besar. Menikahlah denganku. Oke. Ya, Huo Wu tidak bisa berkata-kata dan hanya mengangguk putus asa. Apa yang Long Ge tidak katakan padanya di kehidupan sebelumnya, dia akhirnya mengatakannya padanya di kehidupan ini. Long Ge tersenyum dan langsung terbang ke arah Huo Wu, lalu mengeluarkan cincin bersinar dari cincin luar angkasa, yang transparan dan menarik. Kemudian dia menatap Huo Wu dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, pakai. Ya, Huo Wu mengangguk, lalu memandang Long Ge dengan penuh kasih, dan membiarkan Long Ge meletakkan cincin bersinar di tangannya. Di mana cincinku? Long Ge tersenyum. Ini, sudah 10.000 tahun. Ini cincin yang kupersiapkan untukmu 10.000 tahun yang lalu.
Huohu tersenyum, lalu mengeluarkan cincin sederhana dan elegan dari cincin luar angkasa dan memakainya di Long Singer. Maafkan aku. Longge melihat cincin dengan ukiran naga di tangannya dan berkata dengan rasa bersalah, aku butuh 10.000 tahun untuk memberimu janji. Bukan apa-apa, selama kita saling mencintai, 10.000 tahun akan sia-sia. Huohu tersenyum, air mata sudah mengalir dari sudut matanya. Aku mencintaimu. Longge berkata dengan penuh kasih sayang, lalu mencium bibir Huohu. Huohu menjawab dengan antusias. Saat ini, dia sudah merasa bahwa dia adalah wanita paling bahagia. Apa yang terjadi? Beberapa penonton di tribun sudah terlihat gila. Sepertinya Longge melamar Huohu. Lalu apakah mereka masih bertengkar? Tanya penonton B. Kalau dilihat dari mereka, mereka seharusnya dianggap sudah menikah. Mereka masih bertengkar setelah menikah. Lalu siapa di antara mereka yang melaju ke semifinal? Tanya penonton B. Tentu saja siapa yang lebih baik dan siapa yang akan lolos ke semifinal, tapi saya tidak tahu karena saya tidak tahu apa yang mereka lakukan malam itu. Penonton B. Aku sudah menikah. Mari kita semua makan permen pernikahan dan pesta pernikahan. Longge akhirnya mengangkat kepalanya dari ciuman yang dalam, lalu mengambil pinggang Huohu dan mengeluarkan sejumlah besar permen dan makanan lezat dari cincin luar angkasa dan menyebarkannya ke segala arah. Penonton yang datang untuk menonton semuanya adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Tentu saja, mereka dapat dengan mudah menggunakan kekuatan mental mereka untuk menangkap permen dan piring. Kepala keluarga Long dan para tetua dari berbagai keluarga yang sedang menonton pernikahan Longge di depan kursi utama tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum pahit pada kuartal permainan ini. Namun, Longge dan Huohu tidak terlalu peduli. Mereka hanya berusaha semaksimal mungkin menaburkan permen pernikahan dan hidangan lezat agar orang lain bisa berbagi kegembiraan mereka saat ini. Rasanya mengadakan pernikahan di hadapan ratusan ribu orang sungguh istimewa. Longge dan Huohu menaburkan permen pernikahan dan hidangan lezat di atas ring selama 3 jam, dan semua orang di area ring makan permen pernikahan dan hidangan lezat. Untungnya, kakak Long dan yang lainnya membeli banyak makanan sebelumnya, kalau tidak, makanannya tidak akan cukup. Kata Xiao Ling sambil mengambil barbeque yang lezat. Ya, tapi ini tidak selezat barbeque Brother Long. Kata Xiao Hong sambil makan barbeque. Kakak Long dan kakak Huohu hanya ingin bahagia. Xiao Xing juga berkata sambil tersenyum sambil makan makanan lezat. Ratusan ribu orang di seluruh area arena menyantap hidangan lezat, yang menunjukkan bahwa Longge dan yang lainnya pasti telah membagikan sejuta hidangan. Sementara Longge dan yang lainnya menaburkan permen dan hidangan pernikahan, pemenang dan pecundang telah ditentukan di 3 arena lainnya. Tang Yidao dan 2 pemain lainnya melaju ke semifinal. Long Clan yang lebih tua, yang berada di level Qi, terbang ke sisi Longge dan Huohu dan berkata sambil tersenyum selamat atas pernikahanmu. Terima kasih. Longge dan Huohu berpegangan tangan dan tersenyum. Tapi ini adalah kompetisi seni bela diri. Siapa di antara kalian berdua yang akan mencapai 4 besar? Tanya tetua klan naga tipe Qi. Longge telah memasuki semifinal. Huohu berkata sambil tersenyum, lalu keluar dari ring. Ketika dia hendak keluar dari ring, dia mengirim pesan ke Longge, aku akan membiarkanmu melakukannya di siang hari, tapi kamu harus bekerja keras di malam hari. Kakak panjang. Oke, 4 teratas telah diproduksi. Mereka adalah Longge, Tang Yidao, Long Tian, dan Long Di. Tetua level Qi mengumumkan dengan lantang, silakan istirahat selama 1 jam. Setelah 1 jam, semifinal akan diadakan. Saudara Long, kamu harus bekerja keras, kamu tidak berjuang sendirian atas namamu. Huohu tersenyum pada Longge. Jangan khawatir, aku pasti akan mencapai final, kata Longge sambil tersenyum. Benarkah? Lawanmu adalah aku. Sebuah suara berkata di sebelah Longge. Longge menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Long Tian. Apakah kamu Long Tian? Longge bertanya. Ya, lawanmu adalah aku di pertandingan berikutnya. Long Tian berkata sambil tersenyum. Long Tian Master Kisage tingkat 9 dan cicit dari kepala keluarga panjang, dia memiliki pedang perunggu dewa kelas menengah, yang secara khusus diberikan oleh kepala keluarga panjang ketika dia memasuki level ke-16 dan ke-8. Informasi Long Tian langsung dipahami oleh Longge. Haha, kuharap aku bisa melawanmu dengan seluruh kekuatanku, kata Longge sambil tersenyum. Yah, aku tahu kamu jenius yang hanya ditemui keluarga panjang kita sekali dalam 10.000 tahun, tapi aku masih ingin menantangmu. Ya, Longge tersenyum dan mengangguk. Ketika dia melihat Long Tian, Longge sepertinya memikirkan adik laki-lakinya Long Xiaotian, adik perempuan Murong Xiaomian, ayah Long Wu, dan ibu Murong Xiao Yue lalu. Sesuatu terjadi. 1 jam berlalu dengan cepat, dan 4 arena berubah menjadi 2 arena. Longge dan Long Tian berdiri di satu panggung,
sementara Tang Yidao dan Long Di berdiri di panggung lain. Mereka menunggu semifinal dimulai. Penonton di sekitarnya tidak sabar menunggu. Ayo, kakak panjang. Ayo, Long Tian. Ayo, Tang Yidao. Ayo, Dragon Earth. Sorakan terdengar satu demi satu di sekitar ring. Tampaknya penonton juga memiliki seseorang yang mereka sukai dan dukung. Saudari Huo, menurutmu apakah kakak Long akan menang? Xiao Ling bertanya. Ya, Huo tersenyum, wajahnya dipenuhi kegembiraan karena baru saja menikah. Di atas arena, Elder Long, yang berada di level Qi, dengan lantang mengumumkan pertandingan dimulai. Tiba-tiba, pertarungan dimulai di dua arena. Peng seluruh tubuh Long Ge meledak dengan semangat juang putih, dan momentum yang kuat melonjak menuju Long Tian di sisi yang berlawanan. Peng tubuh Long Tian meledak dengan semangat juang merah, dan momentum kuatnya tidak kalah dengan Long Ge. Kamu menggunakan teknik rahasia keluarga panjang sejak awal. Long Ge berkata dengan terkejut. Ya, aku bertarung dalam pertempuran ini sebagai yang terakhir. Setelah menggunakan teknik rahasia keluarga panjang, aku tidak akan bisa bertarung di pertarungan berikutnya. Long Tian tersenyum dan mengangguk, momentumnya mencapai puncaknya dalam sekejap, kekuatannya sebenarnya adalah Kitai tingkat ke-8. Terlalu marah. Long Ge tiba-tiba merasakan momentum Long Tian sepertinya Long Tian ini biasanya sangat pandai dalam pertempuran melompati, kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Qiyang, Long Tian mengeluarkan pedang perunggu dewa kelas menengah dan mengeluarkan suara yang manis. Pedang itu diberi nama menghancurkan musuh. Itu adalah hadiah dari kakekku Zeng. Saat aku bertarung melawan Xiao Hong, aku menggunakan pedang ini. Apakah kamu juga menggunakan teknik rahasia keluarga panjang saat kamu bertarung melawan Xiao Hong? Long Ge bertanya, dan tombak perunggu ilahi kelas menengahnya muncul di tangannya. Ya, jika saya tidak menggunakan keterampilan rahasia keluarga panjang, saya tidak akan bisa mengalahkan Xiao Hong, tapi saya memiliki waktu istirahat ketika saya memasuki perempat final, dan tidak ada kesempatan untuk istirahat di semifinal hari ini. Long Tian tertawa, lalu mengepalkan tangannya. Pedang itu menghancurkan musuh, dan seluruh tubuh menjadi satu dengan pedang, dan semangat juang merah yang ganas menyelimuti seluruh tubuh. Haha, lebih baik dari Xiao Hong, sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan dia juga memegang tombak di tangannya dengan erat. Pria dan pistol itu bergabung menjadi satu, dan yang putih tipis semangat juang melilit tubuhnya. Satu gerakan akan menentukan hasilnya. Keluarga panjang kita pandai seni bela diri, semangat juang, dan konfrontasi langsung. Kamu tidak boleh menolak, Long Tian berkata sambil tersenyum, yang tidak cocok untuk pertarungan jangka panjang. Satu gerakan akan menentukan hasilnya. Tentu saja Long Ge selalu bisa menghindari pertempuran dan menunggu sampai energi bertarung Long Tian habis sebelum bertarung, tapi Long Ge tidak akan melakukan ini. Oke, satu gerakan menentukan hasilnya. Aku menyukainya. Long Ge berkata sambil tersenyum, semua semangat juang dan kekuatan mental di tubuhnya dikumpulkan ke puncak dalam sekejap, dan dia siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Oke, berani. Bersiaplah untuk menerima serangan. Long Tian berkata sambil tersenyum, dan kemudian seluruh tubuhnya bersinar merah, dan semangat juang serta kekuatan mentalnya juga memadat ke puncak dalam sekejap. Ayo, teriak Long Ge. Oke. Keterampilan rahasia keluarga panjang tebasan Dewa Naga. Long Tian berteriak keras, dan melihat pedang naga, surga, dan manusia bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi, berubah menjadi pedang merah raksasa, dengan garis merah, samar-samar muncul di pedang merah. Naga raksasa, lalu, pedang ini melesat menuju Long Ge dengan momentum tak terkalahkan yang bisa menghancurkan dunia. 10.000 tombak gaya ke-6 Dewa Perang bersatu. Saya melihat Long Ge, manusia dan tombak bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi, berubah menjadi 10.000 tombak putih, dan kemudian 10.000 tombak putih berubah menjadi tombak putih raksasa, dengan sabuk tombak putih dia bergegas menuju Long Tian dengan momentum tak terkalahkan yang akan menghancurkan dunia. Semua penonton menyaksikan dengan penuh semangat, dan kepala keluarga panjang serta tetua dari berbagai keluarga juga menyaksikan dengan serius. Pertarungan keras ini akan menentukan siapa yang akan masuk final. Pedang merah itu langsung menembus langit dan melesat menuju tombak putih. Tombak putih itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju pedang merah. Boom, sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Seluruh arena hancur berkeping-keping oleh ledakan dahsyat tersebut. Awan jamur besar membubung ke langit meluapkan semangat juang yang dahsyat. Debu beterbangan dan menghalangi pandangan. Siapa yang menang? Apakah itu Long Ge atau Long Tian? Debu berangsur-angsur turun, dan dua sosok muncul di atas cincin yang hilang. Puff Long Tian, yang tergantung di langit, memuntahkan seteguk kecil darah, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pada Long Ge sepertinya satu gerakan tidak dapat menentukan hasilnya. Meskipun saya terluka,
cederanya masih ringan, dan semangat juang saya belum habis. Ya, ledakan dahsyat itu juga membuatku terluka ringan. Sepertinya diperlukan satu gerakan lagi untuk menentukan pemenangnya. Kalau begitu mari kita coba langkah keras lainnya. Long Tian berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa dia siap kalah, bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Long menyerah begitu saja dan tidak bertarung sampai menit dan detik terakhir, dan tidak bertarung sampai semangat juang habis. Tidak peduli apa, orang-orang dari keluarga Panjang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Ini adalah semangat keluarga Panjang. Ini adalah alasan terbesar mengapa keluarga Panjang berdiri di puncak dari 8 keluarga bangsawan. Oke, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Semangat juang dan kekuatan spiritualnya sekali lagi terkondensasi ke puncaknya, dan dia memegang tombak putih lebih erat di tangannya. Bergerak, keterampilan rahasia keluarga naga tebasan Dewa Naga. Long Tian terus menggunakan gerakan itu sekarang, tapi kali ini berubah menjadi pedang merah dan lebih kuat. Bentuk ke-6 dari Dewa Perang dan 10.000 tombak dalam satu. Long Ge juga menggunakan jurus itu sekarang. Bentuk ke-6 dari Dewa Perang sudah menjadi jurus terkuat. Long Ge tidak sekuat Dewa Perang bentuk ke-6. Karena Dewa Perang bentuk ke-6 sudah menjadi jurus terkuat Long Ge. Tidak ada efek samping. Pedang merah raksasa menebas langit, dan tombak putih raksasa menebas langit. Boom ledakan yang menggemparkan bumi terjadi lagi. Arena yang sudah hancur semakin hancur. Debu beterbangan di langit, dan awan jamur melesat ke langit. Penonton sekali lagi mengangkat topeng dendam mereka untuk menahan rasa dendam yang meluap-luap. Pemenangnya harus ditentukan kali ini, kata penonton A sambil melihat ke langit. Ya, penonton B mengangguk. Di langit, debu berangsur-angsur menyebar, dan dua sosok muncul di langit. Puff Long Tian memuntahkan seteguk darah lagi. Kali ini darah yang keluar lebih banyak dari yang pertama kali. Setelah menyembur, wajah Long Tian menjadi pucat. Kamu sangat kuat. Long Ge memandang Long Ge dan tersenyum. Ada juga bekas mata merah di sudut mulutnya. Long Ge juga terluka dalam 2 pertempuran sengit tadi. Kamu bahkan lebih baik. Long Ge memang jenius yang baru dilihat keluarga Panjang kita selama 10.000 tahun. Aku kalah, dan aku yakin. Long Tian berkata dengan senyum pucat hampir kelelahan, dan dia tidak lagi mampu melakukan apapun. Bekerja keras, aku yakin kita masih memiliki kesempatan untuk bertarung di masa depan. Kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, kamu lebih kuat sebelum level Kisein, tapi itu mungkin tidak terjadi setelah mencapai level Kitai. Mungkin dalam beberapa dekade, kita akan bersaing untuk posisi kepala keluarga Panjang, dan aku akan tetap melakukannya, kalau begitu aku harus melawanmu. Long Tian tersenyum. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, Long Tian mengangguk, lalu terbang keluar ring. Long Ge maju ke final. Pertarungan antara Long Ge dan Long Tian telah berakhir. Kecepatannya hanya berlangsung 3 menit. Pertarungan berakhir dalam 3 menit, dan semifinal lainnya berlangsung di arena lain di sebelahnya. Tang Yidao melawan Long Di. Tang Yidao pandai menyerang, Long Di pandai bertahan. Tang Yidao terus terbang dan berenang di udara, lalu terus melemparkan pisau terbang. Long Di, di sisi lain, mengangkat perisai besar dari tembaga ilahi kelas menengah, terus-menerus melawan pisau terbang yang tersebar di mana-mana. Long Di ini juga merupakan cucu dari kepala keluarga Panjang, jadi dia juga memiliki peralatan tembaga dewa tingkat menengah perisai besar, sedangkan Tang Yidao hanya mendapat baju besi tembaga dewa tingkat rendah dan sarung tangan tembaga dewa tingkat rendah. Siapa yang menyuruhnya bergabung dengan naga? Sudah terlambat untuk bernyanyi untuk tim mereka. Karena perbedaan senjata membuat Long Di masih bisa menahan serangan Tang Yidao. Namun, hanya masalah waktu sebelum Long Di dikalahkan, karena Tang Yidao, yang memiliki kekuatan spiritual sistem Qi, terlalu kuat. Ketika Tang Yidao menyerang dengan seluruh kekuatannya, kecepatan pemulihan semangat juang dan kekuatan mentalnya sama dengan kecepatan dia mengkonsumsinya. Dengan kata lain, Tang Yidao seperti benteng tak berujung yang selalu bisa melancarkan serangan yang kuat. Menghadapi serangan seperti itu, Long Di hanya bisa menghidupi dirinya sendiri dengan keras. Tak satu pun dari anak-anak keluarga Long yang berinisiatif untuk mengaku kalah. Mereka hanya bisa bertarung sampai saat-saat terakhir. Oleh karena itu, Long Di selalu bekerja keras untuk mendukungnya. Tang Yidao juga menyerang dengan seluruh kekuatannya. Haha, pertarungan semacam ini tidak akan berakhir dalam 1 jam. Saya akan bermeditasi perlahan untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Long Ge melihat pertarungan di ring di sebelahnya, dan kemudian mulai bermeditasi di udara. 1 jam kemudian, Long Ge telah selesai merawat semua luka di tubuhnya, dan pertarungan di ring di sebelahnya telah berakhir. Setelah 1 jam melakukan serangan habis-habisan, Tang Yidao akhirnya berhasil menembus pertahanan Long Di, lalu mengalahkan Long Di dan memasuki final. Oke, 2 finalis telah dipilih. Mereka adalah Long Ge,
Kisage tingkat 9, dan Tang Yidao, Kisage tingkat 9. Setelah istirahat 1 jam, kami akan mengadakan final-final. Kata tingkat Qi dengan keras. Saat dia mengatakan itu, para penonton mulai membicarakan hasil pertarungan selanjutnya. Menurutmu yang mana yang akan memenangkan kejuaraan, Long Ge atau Tang Yidao? Seharusnya Long Ge. Dia mengalahkan Long Tian dalam pertarungan 3 menit, yang menunjukkan bahwa Long Ge lebih kuat. Menurutku tidak. Meskipun Long Ge mengalahkan Long Tian dalam waktu singkat, dia juga terluka. Meskipun Tang Yidao mengalahkan Long Di dalam waktu yang lama, tidak ada kemungkinan Tang Yidao terluka. Dia terus menekan Long Di, jadi, menurutku Tang Yidao lebih kuat. Kata penonton A. Haha, mereka semua sangat kuat. Pokoknya sulit bagi kita untuk menebak menang atau kalah. Kita akan tahu kapan pertandingan selesai. Ya, audiens A dan audiens B mengangguk. Di panggung utama, para staf bergegas memperbaiki panggung. Setelah menghabiskan 10 menit, panggung raksasa akhirnya dibangun untuk final. Di arena utama, Long Ge sedang mengobrol dengan Tang Yidao. Kamu tidak mengecewakanku, kamu berhasil mencapai final. Tang Yidao tersenyum pada Long Ge. Kamu juga tidak mengecewakanku, Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, kamu belum berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran tadi. Tang Yidao berkata pada Long Ge. Yah, aku belum menggunakan keterampilan rahasia keluarga panjang. Aku pasti akan menggunakannya saat aku bertarung denganmu nanti. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, aku tidak menggunakan skill rahasia keluarga panjang dalam pertarungan. Aku pasti akan menggunakannya sebentar lagi, tapi semangat juang tidak banyak berpengaruh. Jika aku memblokir serangan skill rahasia keluarga panjangmu, kamu akan kalah. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Kamu bisa menghentikanku nanti, kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, Tang Yidao tertawa, mari bermeditasi dulu untuk mengisi ulang tenaga kita dan berusaha menunjukkan yang terbaik kepada penonton. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu dia dan Tang Yidao bermeditasi di udara. Mereka ingin menyesuaikan kekuatan mental dan semangat juang mereka ke puncak. Huo Wu dan Yao Tian juga cukup tahu untuk tidak mengganggu Long Ge dan Tang Yidao. Saudari Huo Wu, menurutmu siapa yang akan menang, Yidao atau saudara Long? Yao Tian bertanya pada Huo Wu. Tidak peduli siapa yang menang, tim kami menang. Kata Huo Wu sambil tersenyum. Haha, Xiao Ling dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. 1 jam berlalu dengan cepat dan hampir waktunya untuk final. Saya mengumumkan, final akan segera dimulai. Sekarang mari kita undang kedua kontestan ke ring. Kata tetua dari keluarga naga tingkat Qi. Ayo ke ring. Long Ge tersenyum pada Tang Yidao. Oke, Tang Yidao tersenyum, lalu bergandengan tangan dengan Long Ge untuk memasuki ring. Pertandingan dimulai. Tetua tingkat Qi mengumumkan. Tiba-tiba, mata ratusan ribu penonton semuanya terfokus pada Long Ge dan Tang Yidao. Di atas ring, Long Ge dan Tang Yidao saling berhadapan. Long Ge, meskipun dengan bantuanmu aku mendetoksifikasi pil transformasi Qi yang kuat, aku harus bertarung dengan seluruh kekuatanku dalam pertempuran ini. Yah, jika kamu tidak bertarung dengan seluruh kekuatanmu, aku tidak akan membantumu melakukan detoksifikasi. Selain itu, aku juga ingin merasakan sedikit gaya raja senjata tersembunyi saat itu. Senyum. Yah, aku tidak akan mengecewakanmu. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, dan kemudian semangat juang merah muncul dari tubuhnya, dan semangat juang melilit tubuhnya, seperti dewa pembasmi dari neraka. Oke, ayo bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Semangat juang putih juga keluar dari tubuh Long Ge. Semangat juang putih bercampur dengan api langit ungu, mengelilingi tubuhnya seperti dewa perang. Di mimbar, apakah menurutmu Long Ge terlihat seperti orang yang sama? Lao Guan, seorang master tingkat Qi Zun, bertanya kepada kepala keluarga Long. Seperti apa rupanya? Tanya kepala keluarga panjang. Seperti guntur naga, kata Lao Guan. Naga guntur? Apakah itu naga guntur dari benua manusia? Ya, Long Ge juga berasal dari planet itu. Dia seharusnya menjadi keturunan Long Lei. Long Lei sangat berbakat sehingga dia hanya datang untuk memimpin benua neraka selama 1000 tahun dan berhasil naik ke alam dewa. Bahkan kepala dari keluarga panjang adalah jika kita tidak punya waktu untuk melakukannya, seluruh benua dewa perang akan menjadi milik keluarga panjang kita. Aku ingat ketika Long Lei menjadi idola kita. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, jenius lain akan muncul di benua manusia. Tapi menurutku Long Ge ini mungkin bisa mengatasi kesengsaraan ilahi lebih cepat daripada Long Lei. Dia telah mencapai Qi tingkat ke-9 orang suci hanya 6 tahun setelah dia datang ke neraka. Menurut ini dengan kecepatan itu, kesengsaraan ilahi tidak jauh lagi. Kata Lao Guan. Kamu dan aku juga bersiap untuk melewati kesengsaraan ilahi. Neraka di masa depan juga akan menjadi milik generasi muda itu.
Tapi aku harap kamu bisa membantuku melindungi Longge dan yang lainnya. Mereka adalah harapan masa depan keluarga panjang kita. Saya tidak ingin mereka dicekik di buayan. Ini, kata kepala keluarga panjang. Yah, jangan khawatir, orang menyebalkan Leng Yuye itu benar-benar mendengarkan kata-kata Tang Monian dan datang untuk membasmi Longge, Tang Yidao, dan yang lainnya. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Sayang sekali aku tidak bisa mengalahkan Tang Monian, kalau tidak, aku pasti sudah pergi ke keluarga Tang sejak lama. Ya, Lao Guan berkata dengan marah. Yah, ada banyak master tingkat Qizun yang tersembunyi di keluarga Tang. Pasti akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Sebaiknya kamu melindungi Longge dan yang lainnya. Kudengar Tang Monian sepertinya berkolusi dengan orang-orang dari benua setan. Jika saatnya tiba, mari kita tangkap mereka semua dalam satu gerakan. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya sekarang. Mari kita saksikan pertarungannya, kata Lao Guan sambil tersenyum, lalu melihat ke arah ring. Di arena, saya memiliki tombak tembaga dewa tingkat menengah, Tianxia. Saya minta maaf karena telah menindas Anda karena saya tidak memiliki senjata tembaga dewa tingkat menengah. Longge tersenyum dan mengeluarkan tombak tembaga dewa tingkat menengah, Tianxia. Tidak masalah, kekuatan mental super dan keterampilan pisau terbangku yang luar biasa adalah senjata terhebatku. Tang Yidao tersenyum, dan pisau terbang yang bersinar tiba-tiba muncul di tangannya di antaranya bisa membasmi seseorang. Ayo, mari kita lihat apakah kemampuan melempar pisaumu lebih baik atau keahlian menembakku lebih baik. Longge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin serangan. 10 tombak dalam bentuk ke-6 Dewa Perang. Aku melihat manusia dan tombak Longge bergabung menjadi satu, tombak itu berubah menjadi 10 bagian, dan bergegas menuju Tang Yidao. 10 tembakan berturut-turut dari keterampilan rahasia pisau terbang. Saya melihat Tang Yidao menggunakan gerak kaki keluarga Long, dan langsung menembakkan 10 pisau terbang, dan 10 pisau terbang ditembakkan ke arah Longge seperti aliran cahaya. Haha, Longge tertawa, dan kemudian tombak itu dengan akurat mengambil 10 pisau terbang. Ding, 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 peng, 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 peng. Dunia tombak secara akurat memilih 10 pisau terbang, menyebabkan serangkaian ledakan. Haha, kamu telah menyelesaikan seranganmu padaku. Keterampilan rahasia pisau terbang sangat membosankan, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian menggunakan gerak kaki keluarga panjang untuk menghilang dari ring. Longge hanya bisa menutup matanya dan memegang tombak untuk merasakan keberadaan Tang Yidao. Namun, kekuatan mental Longge jauh lebih rendah daripada Tang Yidao. Kita hanya bisa bertarung berdasarkan naluri. Gaya ke-6 Dewa Perang, 100 serangan api padang rumput. Gaya ke-6 Dewa Perang berbeda. Begitu tombak Longge keluar, seluruh ruang di sekitarnya tampak untuk diblokir. Bergeraklah, Tang Yidao berteriak di udara, dan kemudian 100 pisau terbang ditembakkan ke Longge dari segala sudut. Waktu darah kilin melambat, Longge berteriak keras ketika pisau terbang hampir mengenai Longge. Tiba-tiba, aliran waktu di sekitarnya melambat sebesar 9%, dan kecepatan pisau terbang itu juga menjadi lebih lambat. Tepat ketika pisau terbangnya melambat, Changqiang Tianxia langsung mengklik 100 pisau terbang. Ding, 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 peng, 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 peng. Ledakan itu seperti serangkaian meriam, berdering di antara ujung pistol dan pisau terbang tombak pistol jauh lebih tinggi dari pisau terbang ini langsung hancur oleh tombak. Tapi Longge juga terguncang oleh ledakan itu dan lengannya sedikit mati rasa. Tentu saja Tang Yidao tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu, dan langsung menggunakan gerak kaki keluarga Long untuk mendekati Longge. Bergerak, keterampilan rahasia pisau terbang tanpa bayangan. Tang Yidao langsung menembakkan 100 pisau terbang, tetapi beberapa pisau terbang tidak terlihat sama sekali, karena pisau terbang itu tersembunyi di balik pisau terbang lainnya, kembali. Meskipun kekuatan mental Longge tidak dapat mendeteksi Tang Yida, pisau terbangnya masih dapat dideteksi. Longge mengayunkan tombaknya dan langsung menggunakan gaya ke-6 Dewa Perang. Bentuk ke-6 Dewa Perang 1000 tentara tersapu. Manusia dan senjata Longge bergabung menjadi satu, dan mereka menyapu. Tombak itu menelusuri lintasan yang sesuai dengan prinsip langit dan bumi. Badan dan ujung tombak menghantam 100 pisau terbang, dan bahkan pisau terbang tanpa bayangan pun dipukul bersamaan. Peng, 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 peng. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar, tapi pada saat ini, pisau terbang tanpa bayangan tiba-tiba berubah arah. Pisau terbang itu berubah arah. Longge tertegun dan mencabut tombaknya, memukul pisau terbang tanpa bayangan itu dengan gagang pistolnya, menghindari bahaya ditusuk oleh pisau terbang itu. Haha, aku tidak menyangka akan dihalangi olehmu. Ayo lagi, aku baru saja melakukan pemanasan, sekarang aku serius. Tang Yidao masih tertawa di udara, Longge tidak dapat memahami posisi Tang Yidao semua.
Ayo, aku akan menangkap semuanya, kata Long Ge sambil tersenyum, sambil menggunakan energi pertarungan putih untuk mengobati telapak tangannya yang sedikit mati rasa. Keterampilan rahasia pisau terbang meresap kemana-mana. Saya melihat Tang Yidao melemparkan 10 pisau terbang. Meskipun itu hanya 10 pisau terbang, 10 pisau ini semuanya dapat mengubah arah. Bagaimana Long Ge bisa menahan 10 pisau terbang yang mengubah arah? Waktu melambat, dan ribuan tombak berlari kencang. Aku melihat Long Ge menggunakan teknik rahasia darah Kirin dan gaya keenam dewa perang pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, meskipun pisau terbang yang ditembakkan berubah arah, mereka kecepatannya berkurang 9%, dan kemudian tombak Long Ge berubah menjadi ribuan senjata. Cahaya putih menghantam 10 pisau terbang seperti peluru. Karena 10.000 sinar cahaya putih tersebar luas, mereka dengan cepat mengenai 10 pisau terbang yang dapat mengubah arah. Peng, 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 peng. 10 pisau terbang yang berubah langsung terkena cahaya putih, tapi 10 pisau terbang yang berubah ini begitu kuat sehingga mereka masih mengubah arah dan menyerang Long Ge. Ini sangat kuat, Long Ge berkata dengan terkejut, lalu cahaya biru menyala di bawah kakinya, dia melakukan gerakan kaki di air dan danau, dan menghilang dalam sekejap. Haha, gerak kaki air dan danau. Tang Yidao tertawa, dan kemudian menggunakan gerak kaki keluarga Long untuk mengejar Long Ge secara instan. Long Ge tidak bisa merasakan Tang Yidao, tapi Tang Yidao bisa merasakan Long Ge. Kembali, Long Ge secara naluriah menyerang balik, menembakkan kembali gagang tombak dari pinggangnya. Boom pistol Long Ge mengenai tinju Tang Yidao, menyebabkan ledakan hebat. Semangat juangnya sama, tetapi kekuatan mental Tang Yidao lebih tinggi, sehingga Long Ge menderita kerugian. Dalam pertarungan jarak dekat, tombak Long Ge hampir terlepas dari tangannya, dan dia hanya bisa memanfaatkan situasi tersebut dan menerkam ke depan. Tang Yidao ragu-ragu sejenak, lalu terbang di atas Long Ge sambil tersenyum haha. Jika kamu tidak berusaha sekuat tenaga, kamu akan segera dikalahkan. Tang Yidao terbang ke langit di atas Long Ge, dan lututnya terjatuh. Kekuatan keahlian menembak keluarga panjang dapat membalikkan keadaan. Pada saat kritis, Long Ge tiba-tiba teringat keahlian menembak keluarga panjang yang telah dia pelajari saat itu. Dia dan senjatanya bergabung untuk menyerang Tang Yida di atasnya. Boom, sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan tombak Long Ge mengenai lutut Tang Yidao. Hah! Tang Yidao mengerang dan terbang ke langit. Lututnya hancur oleh tombak Long Ge. Puff, tapi Long Ge memuntahkan seteguk darah. Semangat juang Tang Yidao yang ganas telah disalurkan ke Long Ge melalui tombak, merusak andalan Long Ge. Qiang Long Ge menyeret senjatanya melintasi tanda panjang di tanah untuk menghindari rasa malu karena jatuh ke tanah, dan kemudian berdiri terluka di sisi lain ring. Tang Yidao juga menggunakan semangat juang untuk memulihkan lututnya, dan kemudian mendarat di salah satu ujung ring. Sepertinya aku tidak bisa melakukannya tanpa keahlian rahasia keluarga panjang. Long Ge menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kirinya dan berkata sambil tersenyum, sambil tetap memegang tombak Tianxia dengan tangan kanannya. Oke, cepat dan gunakan keterampilan rahasia keluarga panjang. Aku ingin melihat bagaimana kamu berusaha sekuat tenaga. Pisau terbangku yang dikombinasikan dengan semangat juang keluarga panjang belum digunakan. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Yidao pada dasarnya kuat. Dia sangat tampan. Itu tidak sejalan dengan gayanya menembakkan begitu banyak pisau terbang sekarang. Dia hanya bisa menembakkan paling banyak 2 pisau terbang ini. Kedua pisau terbang ini telah memadatkan seluruh semangat juang dan kekuatan mentalnya. Oke, biarkan aku menunjukkan semua kekuatanku. Keterampilan rahasia keluarga Long. Long Ge berteriak keras, dan tiba-tiba seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya putih. Cahaya putih yang menyilaukan mengelilingi Long Ge terus meningkat dalam sekejap. Semangat juangnya dalam sekejap, itu melampaui level Qi Sein, dan kekuatan mentalnya juga mencapai level Qi dalam sekejap. Long Ge kini merasa tubuhnya lebih bugar dari sebelumnya. Peningkatan semangat juang dan kekuatan mental membuat Long Ge merasa dunia di sekitarnya lebih jelas, dan dia merasa lebih harmonis dengan dunia di sekitarnya. Perasaan memegang kendali melonjak ke dalam hati saya, dan luka-luka yang baru saja hilang tanpa bekas dalam kemajuan pesat ini. Namun, Long Ge juga merasa semangat juangnya terkuras dengan cepat. Dia hanya bisa mempertahankan kondisi bertarung ini selama 10 menit. Dalam 10 menit, Long Ge akan menjadi orang biasa yang telah kehabisan semangat juangnya. Sangat kuat, tapi aku menyukainya. Tang Yidao tersenyum sambil melihat ke arah Long Ge, yang kekuatannya telah melonjak. Kemudian seluruh tubuhnya bersinar merah, dan semangat juangnya meledak dalam sekejap. Haha, semangat juang keluarga panjang ini sangat cocok untuk pisau terbangku. Aku akan menghasilkan banyak uang. Apakah tidak ada efek samping? Long Ge bertanya sambil tersenyum sambil memegang pistol. Long Ge sangat percaya diri sekarang. Perasaan mengendalikan segalanya membuat Long Ge merasa bahwa dia pasti akan mengalahkan Tang Yidao dalam waktu 5 menit. Oleh karena itu,
Long Ge mengobrol dengan santai, mencari kekurangan Tang Yidao. Tidak ada efek samping sama sekali, tapi menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental. Tapi bagiku, kekuatan mentalnya cukup tinggi. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, dan dia juga memegang pisau terbang erat di tangannya, hanya satu yang pasti cukup. Kalau begitu ayo, mari kita melakukan pertempuran yang menentukan. Long Ge berkata sambil tersenyum, tombaknya mengarah ke langit, semangat juang dan kekuatan spiritualnya telah mencapai puncaknya. Dua gerakan menentukan hasilnya. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, pisau terbang di tangannya juga bersinar dengan cahaya merah. Semangat juang dan kekuatan mentalnya telah mencapai puncaknya, dan inilah waktunya untuk menggunakannya. Oke, ayo bergerak. Gaya keenam Dewa Perang menggabungkan 10.000 tombak menjadi satu. Manusia dan tombak Long Ge bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi, berubah menjadi 10.000 tombak, dan kemudian 10.000 tombak berubah menjadi tombak raksasa, menghancurkan langit bersamanya. Momentum penghancur tanah dan tak terkalahkan bergegas menuju Tang Yidao. Keterampilan rahasia pisau terbang naga terbang di langit. Pisau terbang Tang Yidao bersinar dan berubah menjadi pisau terbang berbentuk naga, bergegas menuju Long Ge dengan momentum tak terkalahkan yang dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Penonton di tribun kaget saat melihat kekuatan serangan Long Ge dan Tang Yidao. Aku tidak menyangka Long Ge jauh lebih baik dariku dalam menggunakan keterampilan rahasia keluarga panjang. Long Tian menghela nafas. Tang Yidao tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat melawanku. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, aku akan dikalahkan dalam satu gerakan. Saudara Long dan Yidao sangat kuat. Huo Wu dan Yao Tian menghela nafas. Yang lebih mereka khawatirkan adalah Long Ge dan Tang Yidao tidak bisa menahan diri dan saling menyakiti. Namun, pertempuran telah terjadi, dan pertempuran ini tidak dapat dihentikan oleh orang lain. Boom tombak raksasa yang berubah dari Long Ge bertabrakan dengan pisau terbang berbentuk naga milik Tang Yidao, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi, seluruh arena hancur berkeping-keping, dan awan jamur raksasa membubung ke langit. Semangat juang yang tersebar menyebabkan penonton di sekitarnya memasang topeng semangat juang mereka. Tombak raksasa itu menghilang, dan Long Ge muncul di udara dengan tombak di sekujur tubuhnya dan cahaya putih di sekujur tubuhnya. Pisau terbang berbentuk naga menghilang, pisau terbang baru muncul di tangan kanan Tang Yidao, dan pisau terbang lainnya juga muncul di tangan kirinya. Apakah kamu menikmati pertarungan tadi? Long Ge berkata sambil tersenyum. Keren, aku tidak akan berhenti. Jika aku berhenti, aku yang akan kalah. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga. Demi kejuaraan, bersiaplah untuk melakukan gerakan sekuat tenaga. Tubuh Long Ge meledak dengan cahaya putih, dan cahaya tombak di dunia membusung kekuatan telah dipadatkan hingga puncaknya. Ayo, satu gerakan dengan seluruh kekuatanmu. Kata Tang Yidao. Pisau terbang di tangan kiri dan kanannya bersinar merah pada saat yang sama. Semangat juang dan kekuatan spiritualnya telah mencapai puncaknya. Waktu darah kilin melambat. 6 gaya dewa perang dan 10.000 tombak bersatu. Long Ge berteriak keras, dan kemudian manusia dan tombak itu bergabung menjadi satu, bergabung dengan langit dan bumi, dan berubah menjadi 10.000 tombak, dan kemudian 10.000 tombak itu berubah menjadi tombak raksasa, bergegas menuju Tang Yidao dengan momentum yang merusak dan tak terkalahkan. Waktu darah kilin melambat. Teknik rahasia pisau terbang dua naga pergi ke laut. Tang Yidao berteriak keras, dan kemudian pisau manusia itu bergabung menjadi satu, dan menyatu dengan langit dan bumi, berubah menjadi dua pisau terbang raksasa, satu adalah tubuh aslinya, dan yang lainnya itu tubuh palsu, tapi Long Ge tidak bisa mendeteksinya. Kedua pisau terbang ini melesat menuju Long Ge dengan momentum yang tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada langkah ini. Siapa yang bisa menang? Boom, sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, dan awan jamur besar membubung ke langit. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan arena yang sudah hancur menjadi semakin hancur. Debu beterbangan ke langit dan semangat juang meluap. Penonton di sekitarnya mengangkat tudung semangat juang mereka untuk melawan semangat juang yang ganas. Siapa juara terakhir? Debu berangsur-angsur turun, dan sosok dua orang muncul di langit. Puff, Long Ge memuntahkan seteguk darah. Long Ge sudah terluka parah. Kedua pisau terbang Tang Yidao memang kuat. Meskipun tombak Long Ge menghancurkan kedua pisau terbang itu, semangat juang Long Ge yang ganas masih ada dalam rusak parah, tapi tidak berakibat fatal. Selama jiwa masih ada, semuanya akan baik-baik saja. Energi pertarungan putih di tubuh Long Ge perlahan bisa menyembuhkan luka di tubuhnya teknik, Long Ge tidak punya banyak semangat juang yang tersisa. Puff, Tang Yidao tidak mengalami kesulitan, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tombak Long Ge Tianxia tidak hanya menghancurkan dua pisau terbang, tetapi juga menusuk tubuh Tang Yidao dan menusuk dada Tang Yidao. Kekuatan mental Tang Yidao begitu tinggi sehingga tubuhnya tidak meledak. Jika tidak,
tubuhnya akan meledak dan dia harus membentuk kembali tubuhnya. Namun, keduanya tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Long Ge terluka parah dan semangat juangnya habis. Sepertinya kita terikat, kata Long Ge sambil tersenyum, darah masih tumpah dari sudut mulutnya. Dilihat dari hasilnya, ini seri. Tapi bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Tang Yidao bertanya sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Tanyakan, mengapa semangat juangmu tidak meledak di tubuhmu saat kamu menusuk dadaku dengan tombakmu? Tanya Tang Yidao. Long Ge menatap Tang Yidao dalam-dalam, lalu berkata aku bisa menghancurkan pisau terbangmu hanya karena senjata canggihku. Bukan apa-apa. Haha, kamu bermaksud mengakuinya. Kamu bisa saja mengalahkanku, tapi kamu tidak membiarkan semangat juang meledak. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Itu hanya mengandalkan kekuatan senjatanya. Kata Long Ge. Senjata juga merupakan bagian dari pertempuran. Aku kalah. Kamu boleh tetap memegang temanmu, tapi aku harap kamu tidak akan terus menyerang musuhmu di masa depan. Dimengerti. Long Ge mengangguk. Kalau begitu kamu adalah juaranya. Tang Yidao mengangguk sambil tersenyum, lalu terbang menuruni ring dan terbang di sebelah Yao Tian. Yidao, kenapa kamu turun? Yao Tian bertanya dengan aneh. Long Ge akan menunjukkan belas kasihan, kalau tidak aku akan dikalahkan. Kata Tang Yidao. Oh. Haha, tapi mendapatkan posisi kedua cukup keren. Yao Tian memegang tangan Tang Yidao dan tersenyum. Ya, Tang Yidao tersenyum. Long Ge adalah satu-satunya yang tersisa di langit. Saya menyatakan, Long Ge memenangkan kejuaraan kompetisi seni bela diri ini. Tetua tingkat Qi mengumumkan dengan keras. Tiba-tiba, seluruh area arena mendapat tepuk tangan meriah dan sorak-sorai, bersorak atas kekuatan Long Ge. Di depan kursi utama arena. Apakah kamu melihat itu? Aku benar, Long Ge pasti juaranya. Ya, bakat bertarung Long Ge tidak bisa disangkal. Dia layak menjadi keturunan Long Lei. Kata Lao Guan sambil tersenyum. Kali ini aku ingin menghadiahi Long Ge dengan buku rahasia yang bagus. Keterampilan rahasia apa? Lao Guan bertanya. Keterampilan rahasia keluarga panjang 2. Kata kepala keluarga panjang. Keterampilan rahasia keluarga panjang 2. Lao Guan bertanya dengan ragu. Teknik rahasia 2 keluarga panjang adalah meningkatkan efektivitas tempur seseorang sebanyak 8 level, dan waktunya menjadi 2 kali lipat. Sangat kuat. Bukankah itu berarti kekuatan tempurnya menjadi 2 kali lipat? Apakah ada keterampilan rahasia keluarga panjang 3? Lao Guan bertanya. Tentu saja ada, tapi tidak mungkin menunjukkannya padamu. Kata kepala keluarga panjang sambil tersenyum. Syarat apa yang perlu kamu berikan padaku? Lao Guan bertanya. Saat kamu melindungi Long Ge dan yang lainnya dari benua api penyucian dengan aman, aku akan memberimu salinannya. Apakah sudah beres? Lao Guan bertanya. Pastinya, kepala keluarga panjang tersenyum. Sekarang mari kita undang juara Long Ge untuk datang ke kursi utama untuk menerima penghargaan. Kata penatua Long Clan, yang berada di level Qi. Long Ge tersenyum dan terbang ke kursi utama. Saudara Long Ge, datang dan terima penghargaannya. Kepala keluarga Long tersenyum pada Long Ge. Ya, Long Ge menghampiri kepala keluarga panjang dengan bangga. Ini buku rahasia untukmu, teknik rahasia keluarga panjang 2. Kepala keluarga panjang menyerahkan sebuah buku kepada Long Ge. Terima kasih, Tuan. Long Ge membungkuk dan mengambil buku rahasia itu. Haha, Long Ge, perkembanganmu sangat bagus sekarang, mirip dengan leluhurmu Long Lei. Apakah kamu pernah bertemu dengan leluhurku Long Lei? Long Ge sedikit bersemangat. Bagaimanapun, Long Lei adalah leluhurnya 200.000 tahun yang lalu. Nenek moyangmu juga memilih masuk neraka. Apakah kamu masih di sana sekarang? Long Ge bertanya dengan penuh semangat. Haha, dia sudah lama pergi. Kepala keluarga panjang tertawa. Tidak lagi. Long Ge sedikit bingung. Ya, 200.000 tahun yang lalu, dia melewati kesengsaraan ilahi dan naik ke alam dewa. Kata kepala keluarga panjang. 200.000 tahun yang lalu. Bukankah Long Lei baru saja naik 200.000 tahun yang lalu? Long Ge bertanya. Ya, dia naik ke alam dewa 1000 tahun setelah dia datang ke neraka. Kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Tapi melihatmu sekarang, aku sangat bahagia. Kemungkinan besar kamu akan melampaui rekor Long Lei. Mengatasi bencana ilahi di dunia waktu sesingkat mungkin. Kata kepala keluarga panjang sambil tersenyum. Haha, terima kasih atas dorongannya, kepala keluarga panjang. Tapi sekarang aku merasa keterampilan bertarungku meningkat perlahan, dan peningkatannya tidak terlalu cepat. Apa yang harus aku lakukan? Long Ge bertanya. Haha, tahukah kamu mengapa keluarga panjang kita meningkat begitu cepat? Mengapa keluarga panjang kita bisa berdiri di puncak benua Dewa Perang? Karena keluarga panjang kami suka berperang. Kami membuat kemajuan dalam pertempuran,
tumbuh dalam pertempuran, dan memasuki Taoisme melalui seni bela diri. Jawaban yang bagus. Inilah yang diandalkan oleh keluarga panjang kita. Tapi, tahukah kamu apa cara terbesar bagi keluarga panjang kita untuk beralih dari seni bela diri ke Taoisme? Aku tidak tahu tentang ini, kata Longge sambil mengerutkan kening. Haha, tempat favorit keluarga panjang kita untuk bertarung adalah Menara Dewa Perang, kata kepala keluarga panjang. Menara Dewa Perang, Longge bertanya. Ya, Menara Dewa Perang didirikan oleh nenek moyang kita Dewa Perang. Ini adalah tempat untuk meningkatkan kekuatan tempur kita di seluruh neraka. Itu juga dibuat khusus untuk keluarga panjang kita. Oleh karena itu, berlatihlah di Dewa Perang. Menara Perang adalah cara tercepat untuk berkembang, kata kepala keluarga panjang. Ya, Longge mengangguk. Tampaknya Longge akan pergi ke Menara Dewa Perang untuk berlatih di masa depan. Selain Menara Dewa Perang, kami anak-anak dari keluarga panjang juga suka pergi ke benua api penyucian untuk berlatih. Benua api penyucian adalah tempat paling berbahaya. Tempat itu bahkan lebih berbahaya dari Menara Dewa Perang. Tidak ada cara untuk mendaftar. Kami hanya dapat bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami para naga para murid tingkat Kitai ke atas semuanya pergi ke benua api penyucian untuk pelatihan pasti akan beberapa kali lebih efektif daripada sebelum pergi ke sana, kata kepala keluarga panjang dengan berapi-api. Benua api penyucian, kata Longge, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya aneh, cahaya kerinduan, cahaya keinginan untuk menantang. Oke, itu saja. Kamu seharusnya tahu cara meningkatkan kekuatan tempurmu, kan? Kata kepala keluarga panjang sambil tersenyum. Saya tahu. Terima kasih, Guru, atas tipnya. Ngomong-ngomong, Long Zizi juga akan bergabung dengan timmu. Dia akan berlatih bersamamu di masa depan. Dia juga jenius terkuat di generasi muda kita. Yah, aku sudah bertemu Long Zizi. Kami menyambutnya, Longge berkata sambil tersenyum. Baiklah, oke, mundur saja, kata kepala keluarga panjang sambil tersenyum. Ya, Longge membungkuk dan mundur, lalu terbang ke samping Huo Wu dan yang lainnya. Yang menyambut Longge adalah ucapan selamat dari Huo Wu dan yang lainnya. Di restoran terbesar di kota keluarga Long, Longge dan yang lainnya merayakan kemenangan mereka dalam kompetisi seni bela diri. Long Zizi juga menemukan Longge dan yang lainnya dan bergabung dengan Longge dan yang lainnya. Hasilnya, tim Longge dan yang lainnya bertambah dari 12 menjadi 13. Sekarang ke-13 orang ini berkumpul mengelilingi meja yang berisi hidangan mewah. Piala pertama, rayakan kemenangan Longge kita dalam kompetisi seni bela diri. Tang Yidao mengangkat cangkirnya dan berkata dengan keras. Lakukan, Longge dan yang lainnya mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Piala kedua, sambut Long Zizi untuk bergabung dengan tim kami. Longge mengangkat gelasnya dan berkata dengan keras. Lakukan, Long Zizi mengangkat gelasnya dengan gembira, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan. Gelas ketiga, semoga kita lebih sukses di masa depan. Long Zizi mengangkat gelasnya dan berkata dengan keras. Lakukan, Longge dan yang lainnya mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Semua orang tahu bahwa ketika mereka bergabung dengan tim ini, mereka harus menuju puncak seni bela diri, terus meningkatkan semangat juang dan kekuatan spiritual mereka, hingga mereka dapat mencapai kesengsaraan ilahi dan naik ke dunia ilahi dari keluarga mereka. Semakin muda Anda, semakin besar potensi Anda. Semakin awal Anda naik ke alam ilahi, semakin cepat Anda meningkat. Oke, ayo nikmati makanan lezatnya sekarang. Aku mentraktirmu hari ini, kata Longge keras. Baiklah, aku mendoakan pernikahan kakak Long dan kakak Hu. Ayo makan dengan bahagia dan basmi kakak Long dan yang lainnya berkata sambil tersenyum, lalu makan dengan bahagia. Xiao Hong dan yang lainnya juga makan dengan gembira. Longge memandang Huo Wu dan tersenyum manis. Huo Wu juga memandang Longge dan tersenyum manis. Setelah 10.000 tahun, Longge akhirnya berhasil dengan Huo Wu. Semua perasaan 10.000 tahun dilepaskan pada saat ini. Tarian api saling membasahi, berbagi suka dan duka serta berbagi kebahagiaan. Pada bulan berikutnya, Longge dan Huo Wu menghabiskan bulan madu mereka di kota keluarga panjang, sementara Xiao Ling dan yang lainnya mempelajari 3 buku rahasia roh pertarungan keluarga panjang, teknik rahasia keluarga panjang 2 dan gerakan kaki keluarga panjang. Kadang-kadang, Longge dan Huo Wu datang untuk mengetahui rahasia dengan semua orang, tetapi seringkali, mereka masih menikmati kebahagiaan pengantin baru mereka. Di sebuah hotel mewah, terdapat tempat tidur empuk dan selimut berwarna merah, dengan nyanyian naga dan tarian api di atasnya. Wu, apakah kamu merasa senang? Longge bertanya sambil membelai rambut Huo Wu. Ya, sangat senang. Huo Wu tersenyum. Kami akan mulai berlatih keras besok, dan kemudian bersiap pergi ke Menara Dewa Perang untuk berlatih. Yah, pokoknya, selama kita bersama, itu selalu bulan madu.
Huo Wu tersenyum lembut. Mendengar kata-kata seperti itu, Long Ge tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Jadi, awan berubah dan awan berubah. Sebulan kemudian, Long Ge dan timnya yang terdiri dari 13 orang juga selesai mempelajari gerakan kaki keluarga panjang, semangat pertarungan keluarga panjang, dan teknik rahasia keluarga panjang 2. Gerak kaki keluarga panjang adalah untuk meningkatkan fleksibilitas gerak kaki dalam pertarungan. Saat Anda mempelajarinya pada puncaknya, gerak kaki dalam pertarungan akan seperti naluri, dan Anda dapat memprediksi lokasi lawan terlebih dahulu peningkatan kekuatan mental. Semangat juang keluarga panjang adalah meningkatkan kekuatan serangan senjata tersembunyi, dan memasukkan semangat juang dan kekuatan spiritual ke dalam senjata tersembunyi, sehingga senjata tersembunyi tersebut dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Setelah Tang Yidao, Xiao Ling, Xiao Hong, dan Huo Wu mempelajari semangat juang keluarga panjang, keterampilan senjata tersembunyi mereka semuanya mengalami kemajuan besar. Pisau terbang Tang Yidao, bumerang Xiao Ling dan Xiao Hong, dan senjata tersembunyi samsara milik Huo Wu, semuanya adalah senjata tersembunyi yang sangat menakutkan. Teknik rahasia keluarga panjang 2 adalah teknik rahasia yang secara instan meningkatkan keterampilan seseorang sebanyak 8 kali lipat. Setelah menggunakan teknik rahasia ini, nilai semangat juang tidak dapat dipulihkan dalam satu hari. Waktu teknik rahasia keluarga panjang 2 ini juga akan meningkat pesat. Setelah mempelajari keterampilan rahasia keluarga panjang 2 ini, dapat dikatakan bahwa kekuatan Long Ge dan seluruh timnya menjadi 2 kali lipat. Mengapa Anda mengatakan itu? Karena Long Ge dan timnya memiliki total 13 orang, 2 di antaranya dapat menggunakan skill 2 rahasia keluarga panjang, sehingga setelah 2 orang terakhir selesai menggunakannya, 2 orang pertama pada dasarnya dapat memulihkan semangat juang mereka. Orang yang paling bermasalah di seluruh tim adalah Xiao Xing. Kekuatan tempur Xiao Xing adalah yang paling lemah. Meskipun dia telah mencapai Kisein tingkat ke-7, dan meskipun kekuatan tempurnya sebaik Kitai level 2, dia masih terlalu lemah untuk orang lain, tapi, di bulan ini, dia mendapat terobosan. Aku ingat suatu hari di bulan ini, Xiao Ling sedang berlatih senjata tersembunyi di halaman, dan tiba-tiba menemukan Long Ge terbang dari luar halaman. Kakak Long, bukankah kamu pergi bermain dengan Sister Huo? Mengapa kamu masih di sini untuk berlatih? Xiao Ling bertanya pada Long Ge dengan heran. Biarkan Huo bermain sendiri. Aku akan berlatih. Long Ge memandang Xiao Ling dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana bisa baik-baik saja? Kamu baru saja menikah. Oke, hihi. Long Ge memandang Xiao Ling sambil tersenyum. Kakak Long, kenapa kamu terus menatapku? Xiao Ling bertanya dengan ragu. Menurutmu apa yang berbeda dariku? Long Ge bertanya pada Xiao Ling. Tidak ada yang berbeda, kata Xiao Ling setelah mengamati cukup lama. Oh, kalau begitu ayo kita berlatih senjata tersembunyi, hehe. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mulai berlatih senjata tersembunyi, tapi senjata tersembunyi yang dia latih ternyata adalah jarum bunga pir hujan lebat. Pada saat ini, bahkan Xiao Hong di sebelahnya pun terkejut. Saudara Long, bukankah kamu pandai melempar pisau? Kenapa kamu bisa menguasai jarum bunga pir hujan lebat? Oh, aku lelah berlatih pisau terbang. Aku ingin belajar cara menggunakan jarum bunga pir hujan badai, kata Long Ge sambil tersenyum. Oh, Xiao Hong mengangguk, tidak diragukan lagi, dan dia terus berlatih bumerang dengan Xiao Ling. 1 jam kemudian, Qilin Xiaobai dan yang lainnya datang untuk melatih semangat juang keluarga panjang. Setelah melatih semangat juang keluarga panjang, ketika mereka melihat Long Ge, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Long Ge, kamu tidak pergi menemani Huo Wu, tapi kamu datang untuk berlatih senjata tersembunyi. Lalu, datang dan bertarung bersama kami, mari kita rasakan kekuatan juara kompetisi seni bela diri. Aku agak lemah akhir-akhir ini. Kamu bisa bertarung sendiri. Aku akan berlatih senjata tersembunyi. Qilin Xiaobai dan yang lainnya tercengang. Ini sama sekali bukan gaya Long Ge. Kapan Long Ge terlihat begitu pengecut? Namun, Qilin Xiaobai dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan mulai bertarung sendiri. Siang hari, Huo Wu kembali dengan Long Ge lainnya. Saudari Huo Wu, kakak Long, apakah kamu kembali? Xiao Ling dengan gembira menyapa Huo Wu dan Long Ge, lalu melanjutkan berlatih senjata tersembunyi. Namun, 3 detik kemudian, Xiao Ling menjadi terkejut dan melihat orang-orang yang kembali dari luar. Huo Wu dan Long Ge, dan melihat ke arah Long Ge yang telah berlatih senjata tersembunyi bersama mereka di halaman. Yang lain juga terkejut dengan pemandangan seperti itu. Mereka memandang kedua Long Ge dengan takjub, sama sekali tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Siapa kamu? Huo Wu bertanya pada Long Ge di halaman. Huo Wu tidak ragu dengan Long Ge yang kembali bersamanya. Melihat perkataan Huo Wu, Xiao Ling dan yang lainnya segera menggunakan gerak kaki keluarga Long untuk mengepung longsong palsu di halaman.
Aku Long Ge. Apa kalian tidak mengenaliku? Long Ge berkata dengan kaget, lalu menunjuk ke arah Long Ge yang masuk dari luar dan berkata, dia yang palsu. Kemudian, Long Ge di halaman memberitahu mereka tentang membobol menara Dewa Perang bersama-sama. Xiao Ling dan yang lainnya tahu itu benar ketika mereka mendengarnya, dan segera menatap curiga ke arah Long Ge, yang mengikuti Huo Wu kembali. Long Ge, yang mengikuti Huo Wu kembali, terus tersenyum dan memperhatikan semua yang terjadi di halaman. Saudara Long, tolong jelaskan dirimu sendiri, kata Huo Wu pada Long Ge. Oke, Long Ge, yang kembali bersama Huo Wu, tersenyum, lalu melihat sekeliling semua orang dan berkata, tidakkah kamu memperhatikan bahwa ada satu orang yang berkurang di tim kita? Ketika Xiao Ling dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera menghitung anggota tim. Long Ge, Huo Wu, Tang Yidao, Long Zizi, tiga bersaudara Qilin, Qilin Xiao Hong, Ouyang Xiao Ling, Suanyuan Xiaoyu, Namong Jun, dan Yao Tian semuanya ada di sana, tetapi Murong Xiaoxing tidak ada di sana. Di mana Xiaoxing? Kemana Xiaoxing pergi? Xiao Ling bertanya dengan kaget. Hehe, Long Ge di halaman tiba-tiba tertawa. Xiaoxing, berhentilah berpura-pura menjadi aku. Long Ge di depan pintu halaman berkata sambil tersenyum masam kepada Long Ge di dalam halaman. Apakah dia Xiaoxing? Qilin Xiao Liang tidak percaya. Ya, di mata semua orang yang tercengang, Long Ge di halaman berangsur-angsur berubah kembali ke penampilan Xiaoxing. Saudara Long, bagaimana menurutmu aku adalah Xiaoxing? Xiaoxing bertanya pada Long Ge sedikit tidak yakin. Bagaimana lagi kamu bisa menebaknya? Kesukaanmu terhadap aroma parfum mawar tidak pernah berubah. Long Ge tertawa keras. Huff, hidung kakak Long lebih tajam dari hidung Guk-Guk, kata Xiaoxing sambil cemberut. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres dengan Long Ge hari ini. Kamu sedang berlatih akupuntur bunga pir hujan lebat dan kamu tidak menemani Suster Hu. Ternyata kamu yang palsu. Lihat apakah aku tidak menjagamu. Xiao Ling berkata sambil tersenyum, lalu bergegas menuju Xiaoxing. Tunggu sebentar, kata Xiaoxing sambil berlari. Apa yang terjadi? Xiao Ling berhenti. Jangan menggangguku, atau aku akan terlihat seperti Qilin Xiaobai lain kali. Xiaoxing yang jahat, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Xiao Ling bergegas dengan marah, mengejar Xiaoxing. Qilin Xiaobai dan Qilin Xiao Liang tidak bisa berkata-kata. Haha, mulai hari ini, Xiaoxing tidak lagi menjadi beban bagi tim kami. Dia telah berubah dari penyamaran menjadi Taoisme. Dia sekarang telah mencapai Qi Sein tingkat ke-9. Meskipun kekuatan tempurnya hanya setinggi Qi tingkat ke-4 Tai, dengan teknik penyamaran, dia bisa berpura-pura menjadi master manapun di antara kita, jadi dia tidak lagi berada dalam bahaya. Long Ge berkata sambil tersenyum. Memasuki Taoisme melalui penyamaran, Xiaoxing sungguh luar biasa. Sekarang tim kita sudah sangat kuat, kita akan langsung pergi ke Menara Dewa Perang dalam beberapa hari. Kata Tang Yidao level Qi Tai dan sistem Qi. Level Qi Zun, dan kemudian pergi ke Tang Mo Nian untuk membalas dendam. Ya, kita akan pergi ke Menara Dewa Perang bersama-sama dalam beberapa hari. Long Ge mengangguk dan berkata. Dalam beberapa hari berikutnya, Long Ge dan yang lainnya berlatih lebih rajin, melakukan sprint terakhir untuk memasuki Menara Dewa Perang. Mereka tidak tahu hal-hal apa yang akan mereka temui selama perjalanan ke Menara Dewa Perang, tujuan mereka adalah melewati jumlah lantai. 3 hari kemudian, Long Ge dan yang lainnya menyelesaikan penyesuaian mereka dan meninggalkan keluarga Long dengan percaya diri. Ketika Long Ge dan yang lainnya meninggalkan keluarga Panjang, mereka berada di ruang rahasia markas keluarga Panjang. Lao Guan, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Ini adalah keterampilan rahasia keluarga Panjang 3. Kamu dapat menerimanya. Kamu dapat membantu keluarga Panjang kami melindungi Long Ge dan Long Zizi. Long Ge pasti akan segera naik ke alam dewa, dan Long Zizi akan menjadi kepala generasi berikutnya, dan mereka mengandalkanmu untuk melindungi mereka. Kata kepala keluarga Panjang kepada Lao Guan. Yah, dengan keterampilan rahasia keluarga Panjang 3 ini, bahkan jika Leng Yuye datang sendiri, aku akan membuatnya kembali tanpa hasil. Jangan khawatir, aku akan melindungi Long Ge dan Long Zizi dengan baik. Lao Guan senang mengambil alih teknik rahasia keluarga Panjang 3 dan berkata sambil tersenyum. Ya, kepala keluarga Panjang tersenyum dan mengangguk. Dia bersiap untuk melewati kesengsaraan ilahi, dan tentu saja dia memikirkan masa depan keluarga Panjang. Aku akan diam-diam melindungi Long Ge dan yang lainnya. Lao Guan berkata sambil tersenyum, lalu menghilang ke ruang rahasia dalam sekejap. Long Ge dan yang lainnya terbang menuju Menara Dewa Perang. Ada banyak gunung di neraka, dan ada banyak bandit di gunung ini, tapi tidak peduli seberapa kuat bandit ini, mereka tidak akan macam-macam dengan orang-orang dari 8 keluarga besar. Oleh karena itu,
Long Ge dan yang lainnya dapat terbang ke Menara Dewa Perang tanpa hambatan apapun. Namun, Leng Yuye, pembasmi nomor 1 di daratan, bisa saja muncul di samping Long Ge dan yang lainnya kapan saja, jadi Long Ge dan yang lainnya masih sangat berbahaya. Namun, Long Ge dan yang lainnya selalu dilindungi oleh Lao Guan. Mengapa Lao Guan itu terus melindungi Long Ge dan yang lainnya sehingga aku tidak bisa membasmi Long Ge dan yang lainnya? Leng Yuye, yang tidak terlihat di langit, menghela nafas yang lain tanpa terlihat, tidak menunjukkan tanda-tanda santai sama sekali, dan dia hanya bisa mencari peluang. Sebagai pembasmi nomor 1 di neraka, dia punya banyak cara untuk membasmi Long Ge dan yang lainnya, tapi dia akan selalu memilih metode yang paling langsung, pembasmian, tapi sekarang Lao Guan melindungi Long Ge dan yang lainnya, dia tidak punya peluang sama sekali. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai Lao Guan rileks sebelum aku menyerang. Leng Yuye berpikir dalam benaknya, bagaimana dia tahu bahwa setelah Lao Guan memperoleh keterampilan rahasia keluarga panjang 3, dia pasti akan bekerja keras untuk melindungi Long Ge dan yang lain, dan berlatih sambil melindungi mereka setelah berlatih keterampilan rahasia keluarga panjang 3, kekuatan serangan instannya pasti akan meningkat pesat, dan dia pasti akan mampu melukai Leng Yuye dengan serius saat itu. Tapi Leng Yuye tidak tahu, dia hanya bisa mengikuti Long Ge dan yang lainnya diam-diam, mencari peluang. Lao Guan juga sangat berhati-hati dalam melacak Leng Yuye. Meskipun dia tidak tahu di mana Leng Yuye secara spesifik, Master level Qi Zun akan tetap merasakan satu sama lain. Lao Guan tahu bahwa Leng Yuye pasti ada di dekatnya, jadi dia bahkan lebih berhati-hati, lindungi Long Ge dan yang lainnya dengan lebih serius. Jika kamu gagal memenuhi instruksi kepala keluarga Long, kamu akan kasihan pada teman-temanmu. Oleh karena itu, Lao Guan dengan hati-hati melindungi Long Ge dan yang lainnya, dan Leng Yuye tidak dapat menemukan kesempatan. Dengan cara ini, Long Ge dan yang lainnya dengan selamat terbang ke lapangan Dewa Mars. Champ de Mars masih sama seperti sebelumnya, 1 juta menara Ares setinggi 1 juta berdiri di Champ de Mars. Setiap hari, banyak orang memasuki Champ de Mars, dan banyak orang berteleportasi keluar dari Champ de Mars berteleportasi keluar. Karena monster itu membasmi orang yang masuk dan mendapatkan kristal teleportasi, sehingga mereka bisa berteleportasi keluar. Kembali ke lapangan Dewa Perang lagi. Sudah 2 tahun sejak Huo Wu dan aku bertemu lagi. Long Ge memandang Huo Wu sambil tersenyum, lalu terbang ke lapangan Dewa Perang bersama Huo Wu. Yah, kita akan menghabiskan banyak waktu bersama di masa depan. Huo Wu tertawa. Xiao Ling dan yang lainnya juga mendarat di Mars Square. Kalau begitu mari kita hidupkan kembali mimpi lama kita dan masuk ke Menara Dewa Perang lagi. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, sepertinya tidak ada seorang pun di Menara Dewa Perang yang kita masuki terakhir kali. Huo Wu melihat sekeliling dan melihat bahwa Dewa Perang nomor 1 masih menganggur, dan manajernya masih menjadi manajer yang sama dari 2 tahun yang lalu. Ini juga sangat aneh. Biasanya, staf manajemen Menara Dewa Perang di sini juga berganti shift setiap 10 tahun. 10 tahun adalah waktu yang singkat bagi seorang master level Qi Sein yang memiliki umur panjang. Oke, ayo pergi ke Menara Dewa Perang. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin semua orang menuju Menara Dewa Perang. Aku akan menerobos Menara Dewa Perang lagi. Aku sangat menantikannya. Kali ini aku harus menerobos lantai 70. Xiao Ling tersenyum bahagia telah ditingkatkan dari Qi Sein level 0 ke Qi Sein level 9. Kekuatan tempur mereka juga meningkat pesat, tetapi masih sulit untuk melewati lantai 70 Menara Dewa Perang, karena untuk melewati lantai 70 Menara Dewa Perang. Menara Dewa Perang, seseorang harus memiliki kekuatan tingkat 0 dari sistem Qi, Qi Sein, Qi Tai, sistem Qi. Untuk saat ini, untuk Xiao Ling yang hanya berada di level Qi Sein, ini sangat sulit. Aku akan baik-baik saja jika aku bisa mencapai lantai 65. Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum dari samping. Dengan kekuatan bertarung level 6, dia mungkin bisa mencapai lantai 65. Aku seharusnya bisa melewati lantai 70. Tang Yidao sangat percaya diri, karena dengan kekuatan spiritual tingkat Qi-nya, meskipun dia hanya berada di tingkat ke-9 Qi Sein, efektivitas tempurnya telah mencapai tingkat 0 Qi, tingkat 13 dari kita yang mencoba bersama akan menjadi 13 kali lebih sulit. Qilin Xiaoqiang mengingatkan dari samping. Aku tidak takut 13 kali, aku bisa melewatinya. Tang Yidao penuh percaya diri. Bisakah kamu melindungiku? Yao Tian tersenyum patuh pada Tang Yidao. Tentu saja, Tang Yidao berkata pada Yao Tian sambil tersenyum. Karena itu, Long Ge dan yang lainnya telah tiba di depan Menara Dewa Perang nomor 1. Hei, apakah kamu ingat kami? Long Ge dengan gembira menyapa administrator di depan. Kamu adalah administrator Qi Sein tingkat pertama tidak dapat mengingat Long Ge dan yang lainnya, karena dia harus menerima banyak orang yang membobol Menara Dewa Perang setiap hari. Kami adalah 11 orang yang membobol Menara Dewa Perang 2 tahun lalu. Oh,
Jadi itu kamu. Dalam 2 tahun, kamu telah meningkat begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihat kekuatanmu lagi. Administrator Kisein tingkat pertama tersenyum Kisein. Setelah melihat kekuatan Longge, 2 tahun kemudian, dia tidak bisa lagi melihat kekuatan Kisein tingkat ke-9 Longge. Kita sekarang berada di Kisage tingkat 9, bagaimana kamu masih bisa melihatnya? Dipromosikan ke Kisein tingkat 9 dalam 2 tahun. Kata administrator dengan terkejut. Ya, ini hanya sedikit kesempatan, kata Longge sambil tersenyum. Dalam 2 tahun terakhir, Longge dan yang lainnya memang telah melakukan banyak hal dan memperoleh banyak hal, jadi mereka telah menghasilkan banyak hal, kemajuan. Oh, berhenti bicara dan menyalahkan diriku sendiri. Aku butuh ribuan tahun latihan untuk mencapai level berikutnya. Adu administrator menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu bertanya pada Longge dan yang lainnya, apakah kamu di sini untuk membobol menara Dewa Perang kali ini juga? Ya, kita ada 13 orang yang pergi bersama, kata Longge sambil tersenyum. 13 orang mencoba bersama-sama. Itu akan membuatnya 13 kali lebih sulit, kata seorang administrator Kisein tingkat 1. Semakin sulit, semakin baik. Sekarang kita semua telah maju ke level 9. Tujuan kita kali ini adalah melewati level ke-70. Longge berkata sambil tersenyum. Melewati lantai 70. Itu level 0 dari sistem Qi. Kamu harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Senang sekali bisa membasmi monster-monster di menara Dewa Perang. Kami tahu. Longge tersenyum dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, serahkan 130.000 emas abadi, dan saya akan mengirimmu masuk. Ya, kata Longge, lalu dengan cepat menyerahkan kartu emas itu dan mulai menggeseknya, dia mengambilnya kembali. Kemudian, administrator menyerahkan 13 kristal teleportasi kepada Longge dan yang lainnya, dan kemudian mengingatkan jangan terburu-buru masuk jika Anda tidak yakin, hancurkan kristal teleportasi tepat waktu dan teleport keluar. Mengerti, Longge berkata sambil tersenyum, dan kemudian menjelaskan penggunaan kristal teleportasi kepada Yao Tian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Yao Tian membobol menara Dewa Perang. Setelah selesai berbicara, Longge dengan lantang bertanya kepada semua orang, apakah kamu siap? Oke, Tang Yidao dan yang lainnya menjawab dengan keras. Oke, ayo kita masuk ke menara Dewa Perang. Longge berkata dengan keras, dengan cahaya seperti perang di wajahnya. Ga administrator perlahan membuka pintu masuk menara Dewa Perang. Setelah pintu masuk besar terbuka, Longge dan yang lainnya masuk. Setiap menara Dewa Perang memiliki 100 lantai. Mampu melewati 10 level pertama adalah level Bintang Qi. Melewati 20 level pertama adalah level Qi-Mun. Melewati 30 lantai pertama adalah level Kaisar Qi. Melewati 40 level pertama adalah level Qi Heng. Melewati 50 lantai pertama adalah tingkat Qi rendah. Melewati 60 level pertama adalah level Qi Sein. Melewati 70 level pertama adalah level Qi Tai. Melewati 80 level pertama adalah level Qi. Melewati 90 level pertama adalah level Qi Zun. Mampu bertahan dalam 100 level berarti Anda dapat selamat dari kesengsaraan ilahi. Terakhir kali Longge dan yang lainnya menerobos ke lantai 60, itu berarti mereka mendekati level 0 dari sistem Qi. Ketika Longge dan kelompoknya yang terdiri dari 13 orang memasuki menara Dewa Perang, pintu menara Dewa Perang ditutup. Sekarang jika Longge dan yang lainnya ingin keluar, mereka harus mengandalkan kristal teleportasi. Jika mereka kehilangan kristal teleportasi, mereka harus mati di menara Dewa Perang, atau menunggu orang lain mengirimkan kristal teleportasi. Haha, aku sangat senang bisa datang ke menara Dewa Perang lagi. Roh kecil yang suka berperang itu tertawa. Aku tidak tahu berapa level yang telah kita lewati kali ini. Longge berkata sambil tersenyum. Orang-orang yang masuk kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali ada Moba Tianxia dan Ouyang Xia serta istrinya. Sekarang mereka telah kembali ke tempat masing-masing. Kali ini orang-orang yang memasuki menara Dewa Perang semuanya lebih muda generasi dengan potensi besar. Di antara seluruh tim, yang terkuat adalah Longge, Tang Yidao, dan Long Zizi. Mereka semua memiliki kekuatan Qi Tai tingkat ke-9, yang mendekati Qi level 0. Lalu ada Huo Wu, Xiao Ling, dan Xiao Hong. Mereka semua memiliki kekuatan tempur Qi Tai level 7 yang mendekati Qi Tai level 8. Sekali lagi, kami memiliki 3 bersaudara, Xuanyuan Xiaoyu, Namong Jun, Yao Tian, dan Qilin. Mereka semua memiliki kekuatan bertarung Qi Tai level 6, sedangkan Murong Xiaoxing adalah yang terlemah level 4, tapi Xiaoxing tidak selemah dia. Bukan berarti dia berbahaya. Dia berubah dari penyamaran menjadi pendeta Tao dan bisa menyembunyikan kekuatannya dengan santai, jadi bahayanya sebenarnya minimal. Sekarang izinkan saya berbicara tentang situasi di menara Dewa Perang. Kata Longge, bagaimanapun, Longge telah mencapai lantai 60,
jadi kata-katanya paling berpengaruh. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya mendengarkan dengan cermat. Monster di Menara Dewa Perang ini masing-masing adalah monster dari dunia bawah, dunia ibel, dunia terang, dan dunia gelap. Lantai pertama hingga 10 adalah monster dari dunia bawah, lantai 11 hingga 20 adalah monster dari ibel dunia, dan lantai 21 hingga 20 adalah monster dari dunia ibel. Lantai 30 berisi monster dari dunia cahaya, dari lantai 31 hingga 40. Mereka adalah monster dari dunia gelap. Siklusnya terus berlanjut, lantai 41 hingga 50 adalah monster dari dunia bawah, lantai 51 hingga 60 adalah monster dari dunia ibel, lantai 61 hingga 70 adalah monster dari dunia terang, dan lantai 71 hingga 70 adalah monster dari dunia terang. Lantai 80 adalah monster dari dunia gelap. Kata Long Ge. Bagaimana dengan monster di atas lantai 80? Tang Yidao bertanya. Itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh master tingkat Qizun, saya tidak tahu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, Tang Yidao dan yang lainnya juga tertawa. Hal-hal di atas lantai 80 bukanlah sesuatu yang mereka pertimbangkan, dan hanya ada sedikit master di level Qizun. Mereka tidak akan membicarakan monster di atas lantai 80, mereka menjelajah sendiri. Kali ini tujuan kita adalah lantai 70. Setelah melewati lantai 70, kita bisa mendapatkan lencana Menara Dewa Perang di Menara 7. Kata Long Ge sambil tersenyum. Mendengar perkataan Long Ge, mata Tang Yidao dan yang lainnya berbinar. Memiliki lencana Menara 7 berarti mereka memiliki kekuatan tempur sistem Qi, mereka dapat menduduki peringkat teratas peringkat Dewa Perang. 100.000. Lagi pula, di seluruh neraka, ada kurang dari 100.000 master di atas level Qi. Ada 500.000 master, 100.000 master di atas level Qi, dan kurang dari 10.000 master Qi di seluruh neraka. Selain itu, sebagian besar dari 10.000 master Qi berlatih secara rahasia, berpikir bahwa bencana ilahi benar-benar menakutkan 10 dapat selamat dari malapetaka ilahi. Hanya dengan berlatih secara aktif, mempersiapkan sejumlah besar materi surgawi dan harta duniawi, dan menyiapkan sejumlah besar ramuan, seseorang dapat melarikan diri dengan nyawanya dalam bencana ilahi. Namun, kepala 8 keluarga bangsawan pasti bisa selamat dari musibah kedewaan, karena mereka memiliki pusaka yang diturunkan dari keluarganya. Saudara Long, kita sudah mengetahui hal ini sejak lama. Sekarang mari kita masuk ke Menara Dewa Perang. Xiao Ling tidak sabar. Oke, ayo masuk ke Menara Dewa Perang, ayo bicara sambil jalan. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu berdiri dari kursi di ruang tunggu. Tang Yidao dan yang lainnya juga berdiri. Long Ge tersenyum dan membuka pintu ruang tunggu dan berjalan keluar dengan santai, seolah Menara Dewa Perang adalah taman belakangnya sendiri. Tang Yidao dan 13 lainnya juga berjalan mendekat. Berjalan keluar dari pintu ruang tunggu, ada dunia bawah tanah di luar, dan nafas samar dunia bawah datang, membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Hah, Long Ge mendengus, kekuatan mentalnya meledak, dan semangat juang tirani meluap. Tiba-tiba, tidak ada energi gelap yang bisa mendekat dalam jarak 100 meter dari area sekitarnya. Ini udara terbaik, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menghirup dalam-dalam udara segar di sekitarnya. Monster di level pertama ini hanya di level Qi Star, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Kekuatan mentalnya telah dilepaskan dan dia bisa mendeteksi level monster di sekitarnya. Lantai pertama Menara Dewa Perang Lautan Kerangka, memang hanya sekuat level Qi Star. Tetapi bahkan di Qi Star tingkat pertama, kerangka itu akan menyerang Long Ge dan yang lainnya dengan putus asa, karena selama jiwa mereka abadi, mereka dapat terlahir kembali di planet dunia bawah ini. Oleh karena itu, karena kebencian terhadap orang-orang neraka, mereka pasti akan menyerang Long Ge dan yang lainnya dengan seluruh kekuatan mereka. Laut kerangka di tingkat Qi Star. Biarkan aku yang menanganinya, kata Xiao Xing sambil tersenyum. Oke, Long Ge tersenyum dan mengangguk setuju, tapi tidak baik menyelesaikan lantai pertama saja. Lebih baik jika kamu menyelesaikan 10 lantai pertama. Oke, Xiao Xing tersenyum dan mengangguk. Xiao Xing sangat lelah, aku akan bertanggung jawab membantumu, kata Qilin Xiao Liang sambil tersenyum. Oke, terserah kamu, ayo terus terbang ke depan. Jika kita melaju cepat, kita bisa memasuki ruang tunggu di lantai berikutnya dalam setengah hari. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan setelah selesai berbicara, dia memimpin dan lepas landas. Dan karena Xiao Xing dan Xiao Liang baru saja setuju untuk menghadapi monster di 10 lantai pertama, mereka terbang ke depan tim. Pada 13 kali kesulitan, ribuan kerangka mengerumuni Long Ge dan yang lainnya, tapi kekuatan apa yang dimiliki kerangka ini dengan hanya level Qi Star? Bahkan pengantar makanan pun tidak. Xiao Xing dan Xiao Liang bergabung dan dapat menghancurkan monster di depan mereka hanya dengan sedikit kekuatan tempur. Bagaimanapun, kekuatan tempur mereka telah mencapai level Qi Tai Qi Star,
Qi Yue, Qi Emperor, Qi Heng, Qi Dwarf, Qi Seng, Qi Tai, terpisah 50 level, tentu saja mereka dengan mudah dikalahkan, seperti seekor gajah berjalan, dapatkah 1000 semut menghentikannya? Akibatnya, Long Ge dan yang lainnya bergerak maju dengan kecepatan yang begitu cepat, dan kerangka yang menghalangi jalan didorong melewati oleh Long Ge dan seluruh timnya seperti semut, tanpa efek hambatan sama sekali. Setelah setengah hari, Long Ge dan yang lainnya terbang ke pintu masuk ruang tunggu lantai 2. Setelah memasuki ruang tunggu, Long Ge dan yang lainnya tidak berhenti untuk beristirahat sama sekali, mereka langsung membuka pintu ruang tunggu lantai 2 dan bergegas ke lantai 2. Senjata kerangka level kedua, Qi-Star level 2, tidak memiliki efek penghalang sama sekali. Pemanah kerangka tingkat ketiga, Qi-Star level 3, tidak memiliki efek penghalang sama sekali. Prajurit perisai kerangka tingkat keempat, bintang Qi tingkat keempat, Long Ge dan yang lainnya mengabaikannya. Namun, Xiao Ling, Xiao Hong, Xiao Qing, dan Huo Wu masih ingat perhiasan yang Long Ge dan yang lainnya disempurnakan saat mereka melewati level ini terakhir kali. Melihat perhiasan itu sekarang, hati mereka masih terasa manis. Tang Yidao juga menyempurnakannya. Saya membuat beberapa perhiasan indah untuk Yao Tian, yang tentu saja tertawa bahagia. Penyihir kerangka tingkat kelima, bintang Qi level 5, tidak memiliki hambatan sama sekali. Necromancer tingkat ke-10, Qi Yue level 0, masih dengan mudah dilewati oleh Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya menerobos lantai 10 hanya dalam 5 hari, dengan sangat mudah. Monster di lantai 10 di depan menara Dewa Perang hanyalah awan mengambang di mata Long Ge dan yang lainnya. Di ruang tunggu di lantai 11. Haha, saya telah memimpin semua orang melewati 10 lantai pertama. Giliran siapa untuk 10 lantai berikutnya? Kata Murong Xiaoxing dengan berani, dengan senyum indah di wajahnya. 10 lantai pertama juga disebut menerobos. Kata Namong Jun dengan sedikit meremehkan, lalu mengerucutkan bibirnya, kalau begitu serahkan lantai 11 hingga 20 padaku. Aku akan mengantarmu melewatinya. 20 lantai pertama adalah yang termudah, Namong Jun hanya memilih yang termurah. Long Ge dan yang lainnya memandang ke arah Namong Jun. Namong Jun juga tertawa malu-malu. Saya relatif lemah, jadi saya akan mengambil alih bagian depan terlebih dahulu, dan Anda dapat mengambil alih bagian belakang. Oke, tidak akan terlalu sulit bagi kita di depan, jadi ayo cepat. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya juga tersenyum dan mengangguk setuju. Target mereka adalah monster di atas lantai 60. Hanya monster yang melampaui lantai 60 dan mencapai level Qi Tai yang akan menjadi tantangan bagi mereka. Ayo pergi, Arjun, kamu akan bertanggung jawab membersihkan jalan dari lantai 11 ke lantai 20. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, pastikan untuk menyelesaikan misinya, kata Namong Jun sambil tersenyum, lalu membuka pintu ruang tunggu di lantai 11. Di luar ruang tunggu terdapat planet Ibel. Energi Ibel yang kuat membuat orang merasa sedikit tidak nyaman, tetapi energi Ibel ini adalah yang terbaik untuk membudidayakan makhluk Ibel. Kelelawar tingkat ke-11, Qi Yue tingkat 1. Ketika Long Ge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, kelelawar di seluruh langit terbang menuju Long Ge dan yang lainnya. Namong Jun mengambil tindakan. Susunan api bintang 1. Saya melihat Namong Jun menjabat tangannya dan menumpahkan susunan api yang besar, yang secara langsung membakar kelelawar yang tersebar di seluruh langit menjadi abu terbang, dan bahkan membakar jiwa kelelawar itu. Itu hanya kelelawar tingkat Qi Yue, jadi kamu tidak perlu terlalu kejam. Xuan Yuan Xiaoyu memandang Namong Jun sambil tersenyum. Haha, kupikir itu sangat kuat. Ternyata aku tidak bertarung dengan mudah. Sepertinya aku menggunakan terlalu banyak semangat juang. Kata Namong Jun sambil menggaruk kepalanya karena malu. Haha, ayo pergi. Bagaimanapun, kamu bertanggung jawab atas 10 lantai ini, kamu dapat membasmi mereka sesuka kamu. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian terus terbang ke depan. Oke, kata Namong Jun sambil tersenyum, lalu bergegas ke depan tim, terus-menerus mengeluarkan formasi besar, membasmi kelelawar yang datang. Di akhir pertempuran, kelelawar itu benar-benar berhenti menyerang Long Ge dan yang lainnya bergegas menuju mereka menjauh dari mereka. Kelelawar itu berhenti menyerang, kata Namong Jun kaget saat dia terbang. Tentu saja, kamu telah menghancurkan seluruh jiwa mereka dan meninggalkan mereka tanpa harapan untuk hidup. Siapa yang berani menghalangi jalan kita? Selama kita tidak menghalangi jalan, kita bisa terbang ke ruang tunggu di lantai 12 dengan cepat. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk, lalu terbang ke depan dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah setengah hari, Long Ge dan yang lainnya terbang ke ruang tunggu di lantai 12. Karena tidak ada perkelahian sama sekali, Long Ge dan yang lainnya meninggalkan ruang tunggu di lantai 12 dan melanjutkan perjalanan.
Di lantai 12, Namong Jun memimpin semua orang untuk menerobos kelelawar haus darah di tingkat kedua Kyue. Di lantai 13, Guk-Guk Evil tingkat ketiga Kyue sama sekali bukan ancaman bagi Long Ge dan yang lainnya, melainkan memberi Long Ge dan yang lainnya makanan lezat. Dipajang, lezatnya daging Guk-Guk yang ditelan ke dalam perut, langsung membuat semua orang senang. Di lantai 14, Guk-Guk Evil haus darah di tingkat keempat Kyue dengan mudah diburu oleh Namong Jun lagi. Long Ge dan yang lainnya masih ingat bahwa pada tingkat ini, mereka mempelajari keajaiban haus darah dari pergeseran besar alam semesta, tetapi sekarang saya tidak sering menggunakannya lagi. Di lantai 15, Namong Jun dengan mudah memimpin semua orang untuk bertarung melawan Guk-Guk Evil berkepala 2 dengan Kimun level 5. Di lantai 16, Guk-Guk berkepala 2 dari dunia Evil haus darah di Kyue tingkat 6 juga digunakan sebagai barbecue lezat oleh Long Ge dan yang lainnya, sementara Tang Yidao menggunakan inti sihir dari Guk-Guk berkepala 2 ini untuk membantu. Yao Tian menyempurnakan kalung satu demi satu, biarkan Yao Tian tersenyum. Di lantai 17, Guk-Guk berkepala 3 dari dunia Evil di tingkat ke-7 Kyue hanya bisa menggunakan Long Ge dan yang lainnya untuk melatih senjata tersembunyi mereka dengan serangan kecil mereka yang merupakan reinkarnasi senjata tersembunyi Huo Wu dan Xiao Ling dan Xiao Hong bumerang semuanya digunakan. Latih keterampilan Anda, dan Namong Jun senang ada seseorang yang bisa membantu. Di lantai 18, ada Guk-Guk berkepala 3 dari dunia Evil haus darah di Kyue tingkat 8. Terakhir kali, monster haus darah ini mungkin menjadi ancaman bagi Long Ge dan yang lainnya seiring berjalannya waktu, kekuatan Long Ge dan yang lainnya telah meroket. Sekarang mereka hanya mengesankan, Long Ge dan yang lainnya dapat memaksa kembali Guk-Guk berkepala 3 ini dari dunia Evil yang haus darah, dan ketika api asli Namong Jun padam, ketiganya Guk-Guk berkepala dingin akan berubah menjadi abu. Tapi sayang sekali Xiao Hong tidak bisa mencicipi daging Guk-Guk Long Ge yang lezat. Di lantai 19, ada Cyclops di Kyue tingkat 9. Meskipun mereka sangat kuat, Xiao Ling bersikeras untuk bersaing dengan mereka. Dia agak seorang wanita. Dia juga tidak punya gaya, dan dia juga lupa bahwa Namong Jun harus bertanggung jawab atas 10 level ini. Tampaknya Xiao Ling terlalu suka berperang. Di lantai 20, Cyclops yang haus darah di tingkat 0 Kaisar Qi masih tidak menimbulkan ancaman bagi Long Ge dan yang lainnya. Setelah Long Ge dan yang lainnya menerobos, mereka langsung datang ke ruang tunggu di lantai 21. Setelah 5 hari, Long Ge dan yang lainnya berhasil menembus lantai 10 lagi. Haha, kita sudah melewati lantai 10 lagi. Long Ge tertawa. Sekarang kita bisa terbang lebih cepat dari sebelumnya, dan kita bisa menyelesaikan level lebih cepat. Dulu kita butuh waktu sehari semalam untuk terbang. Sekarang kita hanya perlu terbang selama 2 hari. Ya, kita mencapai lantai 21 dalam 10 hari. Siapa yang bertanggung jawab untuk 10 lantai berikutnya? Long Ge memandang semua orang sambil tersenyum. Aku akan bertanggung jawab. Xiao Hong menawarkan diri. Xiao Hong bertanggung jawab, tentu saja aku akan menyerang bersama. Qilin Xiaoqiang berdiri di samping Xiao Xing. Merampok bisnis. Kamu membasmi semua yang sederhana, bagaimana aku bisa merasa malu? Kata Suanyuan Xiaoyu dari samping. Maksudmu kamu bertanggung jawab atas 10 lantai di bawah? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Ya, jawab Suanyuan Xiaoyu. Oke, kamu bertanggung jawab. Long Ge berkata sambil tersenyum. Tunggu saja aku lain kali. Kali ini aku terlalu lemah dan tidak ada tantangan. Suanyuan Xiaoyu terdiam beberapa saat, dan kemudian memimpin dengan mendorong pintu ruang tunggu. Ayo pergi. Lanjutkan melewati level. Karena tidak ada yang menghabiskan banyak energi bertarung, tidak perlu terlalu lama berada di ruang tunggu, teruslah bergerak maju. Tingkat ke-21 adalah planet di dunia cahaya. Ini adalah dunia yang cerah, dikelilingi oleh bunga, dan auranya relatif kaya. Lantai ini penuh dengan malaikat bersayap 2 yang terbang cepat. Xiaoyu, itu tergantung bagaimana kamu membasmi mereka. Kamu hanya Kaisar Qi tingkat pertama, kenapa kamu tidak membiarkan aku membantaimu? Kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum, lalu terbang ke depan. Long Ge dan yang lainnya juga mengikuti Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya sedang terbang, sekelompok besar malaikat bersayap 2 menyerang Long Ge dan yang lainnya. Sebelum mereka bisa bergegas ke Long Ge dan yang lainnya, serangkaian pedang Douqi ditembakkan ke arah mereka. Suanyuan Xiaoyu, yang bertanggung jawab atas serangan utama, acuh tak acuh dan tidak akan membiarkan serangan para malaikat ini mengenai Long Ge dan yang lainnya. Suanyuan Xiaoyu langsung mengeluarkan pedang perunggu dewa kelas menengah dan mengayunkan ribuan pedang tempur yang ganas. 10.000 bilas semangat juang yang ganas ini tidak hanya meledakkan bilas semangat juang lainnya, tapi juga meledakkan malaikat bersayap 2 yang terbang ke arah mereka. Saat pedang roh juang meledakkan malaikat bersayap 2, bulu seputih salju berkibar di udara, yang indah untuk sesaat. Namun,
Setelah pemboman yang begitu kuat, malaikat bersayap dua lainnya menghindar. Hahaha, manusia burung ini sangat takut mati. Xuan Yuan Xiaoyu tertawa keras, dan kemudian dengan santai memimpin Long Ge dan yang lainnya untuk melanjutkan level 770.